Chapter 2151 Silver Moon dan Ao Xiao. Ekspresi Yuan Cha menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia melirik Han Li dan kepiting emas raksasa sebelum senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia kemudian membuat gerakan meraih ke arah palu putih kecil, dan itu ditarik ke dalam genggamannya sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan. Proyeksi serigala raksasa di atas juga jatuh ke aula di bawah dan dengan cepat menghilang. Detik berikutnya, rune biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari aula, dan itu terbang sebagai bola cahaya biru, mundur ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Pada saat ini, suara Yuan Cha terdengar dari jauh. Melihat Ao Xiao menancapkan hidungnya ke dalam pertempuran ini, aku akan mundur pada kesempatan ini. Tetapi keberuntunganmu tidak akan selalu sebaik ini. Jika aku melihatmu lagi, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Setelah itu, bola cahaya biru dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Dengan masuknya Ao Xiao, Yuan Cha tahu bahwa akan ada peluang bagus bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya jika dia bersikeras untuk mencoba menjatuhkan Han Li, jadi dia mundur tanpa ragu-ragu. Han Li menghela nafas lega setelah melihat ini, dan dia dan Taois Xie kembali ke bentuk manusia mereka sekali lagi. Han Li kemudian mengangkat tangan ke arah dua gunung yang ekstrim, yang telah dikemas oleh es glasial biru, melepaskan dua semburan api perak yang melelehkan es sebelum menarik pegunungan kembali ke lengan bajunya. Ao Xiao melirik Han Li sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan seberkas cahaya putih, yang berubah menjadi kapal perak berkilauan besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dan terbagi menjadi 5 tingkat dengan serangkaian prajurit lapis baja yang menggunakan tombak. Berdiri di deknya, ayo, Patriark Ao Xiao menginstruksikan saat dia dan Silver Moon melayang ke aula di tingkat atas kapal. Semua prajurit lapis baja berpisah dengan hormat untuk memberi mereka jalan. Han Li segera mengidentifikasi prajurit lapis baja sebagai boneka, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia melakukan apa yang diperintahkan. Perlahan-lahan terbang menuju kapal dengan Taois Xie dan Zhu Guo'er dalam iringan. Boneka lapis baja perak jelas telah menerima instruksi dari Patriark Ao Xiao, dan mereka hanya berdiri di tempat dan membiarkan trio Han Li memasuki kapal. Namun, setelah berjalan ke pintu masuk aula, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Li, dan dia menginstruksikan Zhu Guo'er untuk tetap berada di luar saat dia memasuki aula dengan Taois Xie. Saya memberi hormat kepada senior Ao Xiao, Han Li berkata sambil membungkuk sedikit ke arah Patriark Ao Xiao, yang duduk di kursi emas. Alih-alih segera memberikan tanggapan, Patriark Ao Xiao hanya menilai Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Adapun Silver Moon, dia berdiri di belakang Patriark Ao Xiao dengan kepala menunduk, tampaknya tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melihat Han Li. Jadi kamu adalah Han Li yang berhasil berkultivasi dari tahap transformasi dewa ke tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad. Setelah melihatmu beraksi, sekarang aku menyadari bahwa rumor tentang bakatmu masih belum membuatmu adil. Kamu sudah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, kan? Patriark Ao Xiao akhirnya berbicara, dan nada suaranya cukup baik. Saya memang sudah maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Saya sangat tersanjung bahwa Anda telah mendengar tentang saya, senior, jawab Han Li dengan tenang. Tetapi dia tidak bisa tidak mencuri pandang lagi ke Silver Moon. Namun, dia masih menundukkan kepalanya dan tidak menatap matanya. Saya telah mendengar tentang Anda sejak Silver Moon kembali ke alam roh. Tetapi saya baru mulai memperhatikan Anda setelah Anda mencapai tahap integrasi tubuh. Bagaimanapun, semua pembudidaya integrasi tubuh sangat penting bagi ras manusia dan iblis kita. Jadi saya harus mengawasi Anda. Silver Moon datang dan berterima kasih kepada rekan Taois Han. Jika bukan karena dia, Anda tidak akan bisa menyatukan dua bagian jiwa Anda kembali dan kembali ke alam roh. Patriark Ao Xiao berkata sambil tersenyum. Silver Moon akhirnya mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya benar-benar acuh tak acuh, sangat kontras dengan kegembiraannya sebelumnya. Salam,
Kakak Han, kita mungkin belum pernah bertemu sejak kita berpisah di dunia manusia, tapi aku tidak pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku. Sedikit kejutan muncul di mata Han Li karena sepertinya Silver Moon tidak sengaja berpura-pura tidak peduli. Tetapi dia dengan cepat tersenyum, dan berkata, saya tidak menyadari identitas asli Anda di dunia manusia, jadi tolong maafkan saya. Untuk setiap pelanggaran sebelumnya yang mungkin telah saya sebabkan. Selain itu, saya tidak perlu bersusah payah untuk menyelamatkan Anda saat itu, jadi jangan sebutkan itu. Haha. Tidak perlu bersikap dingin dan jauh meskipun kalian berdua belum bertemu selama bertahun-tahun. Terlepas dari apa yang kamu katakan, faktanya adalah kamu menyelamatkan hidup Silver Moon, dan aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal untuk itu. Oh Xiao terkekeh. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Senior, daerah ini sudah di bawah kendali pasukan iblis. Apakah kamu datang ke sini untuk memata-matai pasukan iblis? Ya dan tidak, jawab Patriark Oh Xiao dengan ambigu setelah jeda singkat. Han Li agak bingung dengan jawaban ini. Beberapa bulan yang lalu, Tentara Bersatu kita menerima berita bahwa 3 Patriark Iblis tampaknya telah mengubah rencana mereka, dan Tentara Iblis telah mulai memperluas wilayah mereka sambil merusak area yang lebih besar dengan Ki Iblis. Saya datang ke sini untuk memverifikasi apakah ini benar-benar kasus di bawah permintaan dari beberapa rekan Taois, serta untuk melihat apakah saya dapat menghancurkan beberapa formasi iblis yang didirikan di daerah ini, jawab Oh Xiao. Begitu, apa formasi devilfication ini, senior? Saya ingat bahwa ada beberapa area di ras manusia kita yang telah menunjukkan tanda-tanda telah mengalami devilfication. Apakah itu sama dengan apa yang terjadi di sini? Han Li bertanya dengan bingung. Jika alam iblis penatua ingin benar-benar mengklaim wilayah untuk dirinya sendiri di alam roh kita, maka mereka harus menghancurkan suatu area untuk sepenuhnya mengubah ki spiritual di area itu menjadi ki iblis, dan transisi ini membutuhkan jenis formasi iblis yang dapat membuat pohon normal mengalami perubahan ini. Pasukan iblis telah berusaha untuk mengatur formasi yang sama di wilayah manusia dan iblis kita. Tetapi kami menemukannya sangat awal dan menghancurkan sebagian besar dari mereka sebelum mereka dapat menghasilkan banyak efek. Namun, situasi di suku kayu jauh lebih merepotkan. Formasi devilfication tidak hanya telah didirikan di sebagian besar wilayah mereka, mereka juga mulai menyiapkan formasi super yang akan bertindak sebagai formasi utama beberapa tahun yang lalu. Dengan formasi utama ini, mereka akan dapat menghubungkan puluhan ribu formasi devilfication sebagai satu kesatuan, dan jika mereka berhasil, akan menjadi sangat sulit untuk menghancurkan formasi yang terhubung. Namun, jika saya dapat menghancurkan beberapa di antaranya, formasi itu akan menunda proses iblis, jelas Patriark Oh Xiao. Setelah jeda singkat, sedikit senyum muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba bertanya, saya belum pernah mendengar apapun tentang Anda selama beberapa dekade terakhir. Rekan Daoihan, apakah Anda menjelajah ke alam iblis penatua dengan orang-orang dari keluarga roh sejati? Hati Han Li tersentak setelah mendengar ini, dan setelah ragu-ragu sejenak, senyum masam muncul di wajahnya saat dia menjawab, bagaimana Anda tahu tentang itu, senior? Saya memang memasuki alam iblis penatua dengan beberapa rekan Taois dari dunia nyata. Keluarga roh dan ras roh. Kalian semua menghilang dari muka dunia pada saat yang sama, dan saya menyadari keberadaan kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih, jadi mudah bagi saya untuk menghubungkannya. Setiap kesengsaraan iblis, pembudidaya dari ras kita akan menjelajah ke alam iblis penatua untuk mencari dua hal itu, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang pernah berhasil. Melihat Anda satu-satunya yang kembali, saya kira semua orang telah binasa, kata Patriark Oh Xiao secara tenang. Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, senior. Memang, perjalanan kami ke alam iblis penatua sangat berbahaya, dan sayangnya, saya satu-satunya yang selamat dari kelompok kami. Han Li menghela nafas. Dengan basis kultivasi Anda,
Itu memang akan menjadi usaha yang sangat berbahaya untuk menjelajah ke alam iblis Penatua. Tapi saya yakin Anda telah menuai jauh lebih banyak hadiah daripada yang Anda bayangkan. Mengesampingkan yang lainnya, rekan Dao ini adalah karbohidrat emas. Dalam laut asal iblis, kan? Mengapa basis kultivasinya turun sejauh ini? TSK, jika boneka abadi Vax ini berada di puncak kekuatannya, bahkan saya tidak akan cocok untuk itu. Bagaimana Anda bisa menculiknya dari alam iblis Penatua? Patriark Hou Xiao terkekeh saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Taois Xie dengan sedikit kerinduan di matanya. Saya melihat Anda menyadari keberadaan saudara Xie juga. Rekan Taois Xie telah mencapai kecerdasan, jadi dia jelas bukan seseorang yang bisa saya culik begitu saja. Dia hanya sementara mengikuti saya karena saya bisa menawarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, jawab Han Li dengan cara yang ambigu. Aku mengerti, jawab Patriark Hou Xiao, tetapi dia jelas tidak yakin. Jika kepiting emas raksasa semudah itu dipancing, maka ia tidak akan tinggal di laut asal iblis selama bertahun-tahun. Hou Xiao sangat iri dengan boneka abadi Vax ini, tetapi dia tidak berniat untuk mengambilnya sendiri. Lagi pula, mendapatkan boneka seperti itu masih tidak mengubah fakta bahwa dia akan berjuang untuk mengatasi kesengsaraan surgawi besar berikutnya. Selain itu, fakta bahwa Han Li telah berkembang ke tahap integrasi tubuh akhir dan tampaknya memiliki kesempatan untuk mencapai tahap kenaikan agung sangat mencengangkan baginya. Akibatnya, sekarang ada potensi baginya untuk membatalkan satu hal yang selalu dia sesali. Dengan mengingat hal itu, dia melirik ke arah Silver Moon, dan meskipun ekspresinya tetap cukup santai, nada serius merayap ke dalam suaranya saat dia berkata, "Rekan Taois Han, saya tidak akan memaksa Anda untuk memberitahu saya apa yang Anda alami di masa lalu. Alam iblis Penatua, tetapi saya harap Anda dapat menjawab satu pertanyaan dengan jujur. Apakah Anda berhasil memasuki kolam pembersihan roh dan mengonsumsi teratai roh bersih?" Chapter 2152. Seni Ketidakpedulian. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini sebelum segera kembali normal saat dia bertanya, "Apakah menurutmu aku berhasil, senior?" Patriark Hou Xiao sejenak sebelum menjawab, kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih sangat terkenal, dan banyak makhluk kuat dari beberapa alam telah mencoba untuk mendapatkannya. Tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar berhasil. Anda telah kembali dengan selamat dari alam iblis Penatua, tetapi masih ada kemungkinan yang sangat rendah untuk mendapatkan dua hal itu. Namun, untuk beberapa alasan, saya tidak bisa tidak merasa bahwa Anda telah menemukan peluang yang lebih besar daripada yang saya bayangkan. Jadi saya akan pergi dengan naluri saya dan mengatakan bahwa Anda telah berhasil. Nalurimu sangat tajam, senior, jawab Han Li sambil tersenyum. Di masa lalu, dia tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada makhluk yang begitu kuat. Tetapi sekarang dia telah mengembangkan fisik nirvana sucinya ke transformasi nirvana kedua dan dia memiliki pedang tebasan roh surgawi yang mendalam dan Daois Xie sebagai kartu truf. Dia tidak lagi memiliki hambatan seperti itu. Selanjutnya, Han Li sangat penasaran untuk melihat bagaimana Hou Xiao akan menanggapi berita ini. Luar biasa, melihat kamu telah memasuki kolam pembersihan roh dan mengkonsumsi lotus roh bersih. Ada kemungkinan besar kamu akan dapat mencapai tahap kenaikan besar di masa depan. Dalam hal ini, sepertinya saya telah membuat kesalahan besar. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya akan membiarkan Silver Moon bertemu dengan Anda daripada mendorongnya untuk menggunakan seni kultivasi itu. Patriark Hou Xiao menghela nafas dengan penyesalan. Bagaimana apanya? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Akulah yang membuat pilihan untuk mengolah seni ketidakpedulian, jadi kamu tidak bisa disalahkan, kakek. Jika aku tidak menggunakan seni kultivasi ini, bagaimana aku bisa mengatasi kekurangan dalam kondisi mentalku untuk maju ke tahap integrasi tubuh? Selain itu,
Setelah menggunakan seni kultivasi ini, saya menyadari bahwa emosi benar-benar berlebihan dan hanya akan menghambat seseorang untuk mengejar dao besar. Silver Moon akhirnya berkata dengan tenang. Seni ketidakpedulian? Mengapa dia beralih ke seni kultivasi seperti itu, senior? Apakah ada masalah dalam kultivasinya? Han Li bertanya. Inilah yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Namun, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara, dan saya telah menyelesaikan misi saya di sini. Jadi mari kita kembali ke wilayah pasukan persatuan kita. Saya akan menjelaskan situasinya. Untukmu di sepanjang jalan, jawab Patriark Ao Xiao. Dengan demikian, Han Li hanya bisa menekan rasa penasarannya untuk saat ini sambil mengangguk sebagai jawaban. Ambil teh rekan Taois Han dan rekan Taois Xie, dan segera berangkat ke kota Cottonwood. Duduklah, rekan Taois, kata Patriark Ao Xiao. Ya Tuan, beberapa suara mekanik terdengar serempak di luar aula. Setelah itu kapal perak mulai bergerak. Han Li dan Taois Xie duduk seperti yang diperintahkan, dan hampir pada saat yang sama, beberapa pelayan wanita berambut perak berjalan ke aula dengan piring di tangan mereka, lalu menuangkan secangkir teh hijau harum untuk semua orang. Han Li masih memikirkan Silver Moon, jadi dia tidak tertarik untuk mencicipi tehnya dan hanya menyesapnya sebagai isyarat sopan sebelum meletakkan cangkir teh di atas meja di sampingnya. Sebaliknya, Taois Xie menilai teh sejenak sebelum menenggak seluruh cangkir sekaligus sebelum bertanya, teh ini mengandung jenis kekuatan spiritual khusus yang tampaknya agak bermanfaat bagi saya. Apakah Anda memiliki lebih dari ini? Rekan Dao. Haha, kamu orang yang lugas, Saudara Xie. Yakinlah, teh naga hijau ini cukup langka, tapi aku punya persediaan yang bagus. Jika kamu suka, kamu bisa membawanya. Patriark Ao Xiao tertawa kecil sebagai tanggapan. Jelas tertarik untuk menjalin hubungan baik dengan boneka abadi Fax yang kuat ini. Terima kasih. Jawab Taois Xie dengan anggukan sebelum terdiam. Patriark Ao Xiao secara alami tidak tersinggung dengan sikap menyendiri Taois Xie, dan dia menoleh ke Silver Moon dengan tatapan simpatik di matanya ketika dia berkata, Linger, kamu baru saja mulai mengolah seni ketidakpedulian, jadi kondisi mentalmu belum terlalu stabil. Karena itu, kamu harus kembali beristirahat agar tidak terjadi kecelakaan. Aku akan melayani dua tamu kita di sini. Ya, kakek, jawab Silver Moon sebelum membungkuk sedikit ke arah Han Li dan Taois Xie, lalu pergi dari aula. Sepanjang proses ini, ekspresinya tetap menyendiri seolah-olah Han Li tidak lebih dari orang asing baginya. Han Li membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya karena tatapan sedikit sedih muncul di matanya. Senyum masam muncul di wajah Patriark Ao Xiao, dan setelah kepergian Silver Moon, dia melanjutkan, rekan Taois Han, aku yakin kamu sudah belajar tentang kehidupan Ling Ling sebelum dia bertemu denganmu, kan? Saya memang telah mendengarnya dari beberapa rekan Taois lainnya, tetapi saya juga mendengar bahwa dia tampaknya tetap berada di sisi Anda sejak dia kembali ke alam roh, jawab Han Li. Memang begitu. Setelah dia kembali dari dunia manusia, dia pergi ke tempat aku berkultivasi dalam pengasingan dan berlutut di luar selama 7 hari 7 malam. Aku masih bisa mengingat betapa kurus dan rapuhnya dia ketika akhirnya aku menyerah. Dan membuka batasan untuk membiarkannya masuk. Dengan demikian, Patriark Ao Xiao mulai menceritakan kejadian, dan Han Li mendengarkan dengan seksama. Waktu perlahan berlalu, dan akun Patriark Ao Xiao juga berkembang sangat lambat. Bahkan bagian paling biasa dari ceritanya diuraikan dengan sangat rinci, dan emosi Han Li terus berfluktuasi selama waktu ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Pada saat saya merasakan ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Linger telah mencapai penguasaan awal dalam seni ketidakpedulian, dan meskipun dia belum sepenuhnya menghilangkan emosinya, saya tidak berani untuk mengizinkannya pergi dari sisiku, jadi aku membawanya bersamaku bahkan dalam misi berbahaya ini. Namun,
Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat kembali dari alam iblis penatua hidup-hidup dan bertemu denganku di sini. Tampaknya surga telah menyatukan kita semua. Patriark Ao Xiao menghela nafas saat dia akhirnya menyelesaikan akunnya. Han Li terdiam cukup lama sebelum akhirnya dia bertanya. Jadi alasan ketidakpedulian rekan Dao Linglong adalah seni ketidakpedulian. Selain itu, hanya setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, barulah kamu menemukan bahwa dia sebenarnya tidak cocok dengannya. Seni kultivasi ini, dan jika dia pernah mencapai penguasaan penuh dari seni ketidakpedulian, dia akan menderita serangan balik kekuatan sihir dan kehilangan seluruh basis kultivasinya. Pada saat yang sama, seni ketidakpedulian adalah seni kultivasi yang akan mundur jika kemajuan tidak dibuat. Jadi bahkan jika dia menyerah, dia masih akan menderita sejumlah efek negatif setelahnya. Patriark Ao Xiao terdiam beberapa saat sebelum menjawab, tidak hanya itu, tetapi karena ketidakcocokannya dengan seni ketidakpedulian, itu memiliki efek yang jauh lebih kecil daripada yang diharapkan. Dalam keadaannya saat ini, dia dapat kembali ke dirinya yang sebenarnya. Sendiri selama sekitar sepertiga hari, sementara sisa hari akan dihabiskan dalam keadaan acuh tak acuh seperti yang Anda lihat sebelumnya. Saat dia terus maju, jendela waktu ini hanya akan terus berkurang sampai benar-benar menghilang. Jadi maksudmu Silver Moon bisa kembali ke dirinya yang sebenarnya selama beberapa waktu setiap hari? Aku bertanya-tanya mengapa ekspresinya sangat berbeda dari saat dia pertama kali melihatku, kata Han Li dengan gembira. Namun, Patriark Ao Xiao jauh lebih tidak optimis. Apakah menurutmu itu hal yang baik untuk keadaan emosi dan mental seseorang berfluktuasi dengan hebat setiap hari? Jika seseorang dengan kemauan yang lebih rendah berada di tempatnya, mereka kemungkinan besar akan menjadi gila seiring waktu. Saat ini, saya harus menggunakan teknik rahasia untuk dengan paksa menutupi luka di jiwa Linglong setiap beberapa hari sekali, dan itulah mengapa aku tidak bisa membiarkannya pergi dari sisiku. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, apakah tidak ada cara untuk membatalkan Art of Indifference? Dengan kekuatanmu sebagai Grand Ascension Stage, tentunya ini bukan tugas yang terlalu sulit, senior. Patriark Ao Xiao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan, jika saya memiliki cara untuk membatalkan semua ini, saya akan membatalkan semuanya sejak lama. Karena itu, jika bukan karena fakta bahwa dia telah membangunkan Seven Star Moon Physique-nya, aku pasti bisa membalikkan Art of Indifference miliknya. Namun, situasinya menjadi sangat kompleks karena ketidakcocokan fisiknya dengan seni kultivasi ini. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Chapter 2153. Percakapan. Han Li terdiam setelah mendengar ini, tetapi sedikit kejutan muncul di wajah Taois Xie saat dia mengulangi, fisik bulan bintang 7. Pernahkah Anda mendengar tentang fisik ini, rekan Taois Xie? Patriark Ao Xiao bertanya, saya mendengar mantan tuan saya menyebutkannya sekali. Ini adalah fisik yang cukup istimewa yang sangat langka bahkan di alam abadi sejati, jawab Taois Xie. Tuanmu pasti makhluk yang sangat kuat untuk menyempurnakan boneka abadi Fax sepertimu, jadi aku yakin mereka benar. Tidak banyak orang yang tahu tentang fisik bulan bintang 7 di alam roh. Tapi itu bukan rahasia di antara beberapa makhluk paling kuat di dunia. Namun, justru karena inilah saya menjadi begitu berinvestasi di Linglong. Dengan fisik ini, bahkan tanpa memasuki kolam pembersihan roh dan mengkonsumsi teratai roh bersih, dia masih memiliki kesempatan untuk maju ke Grand Ascension Stage. Patriark Ao Xiao menghela nafas. The Seven Star Moon Physique memang akan memberinya kesempatan lebih besar untuk maju ke Grand Ascension Stage daripada pembudidaya normal, kata Taois Xie tanpa ekspresi. Han Li tiba-tiba bertanya, senior, apakah ada cara saya dapat membantu membalikkan situasi Linglong saat ini? Patriark Ao Xiao sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab,
saya tahu Anda adalah seorang pria yang memegang ikatan masa lalu yang Anda sayangi, rekan Taois Han. Setelah menyadari bahwa Linger tidak cocok dengan seni ketidakpedulian, saya memang berhasil memikirkan cara untuk meminimalkan efek seni kultivasi padanya dan mungkin bahkan membatalkannya secara keseluruhan di beberapa titik. Han Li segera bertanya, tolong beritahu saya apa yang bisa saya lakukan, senior. Selama itu dalam bidang kemampuan saya akan dengan senang hati meminjamkan bantuan saya. Alih-alih segera membalas Han Li, Patriark Hou Xiao menoleh ke Taois Xie dengan ekspresi meminta maaf, dan berkata, Saudara Xie, saya harus berbicara dengan rekan Taois Han secara pribadi tentang masalah ini. Ekspresi Taois Xie sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Meskipun tidak ada klausul dalam perjanjian mereka yang menyatakan bahwa dia harus mematuhi perintah Han Li, dia bergantung pada Han Li untuk Vax Immortal Elixir yang dapat disediakan oleh Han Li, jadi dia secara refleks mengikuti petunjuk Han Li dalam banyak hal. Han Li mempertimbangkan situasinya sejenak sebelum memberikan anggukan kecil. Tolong beri kami waktu sendirian, Saudara Xie. Apa yang Patriark Hou Xiao ingin diskusikan dengannya jelas akan menyangkut rahasia seputar Silver Moon, jadi dia tidak ingin orang lain hadir. Bahkan jika pihak ketiga itu hanyalah boneka. Taois Xie mengangguk sebagai jawaban sebelum bangkit dan keluar dari aula. Begitu dia pergi, pintunya tertutup sendiri di tengah kilatan cahaya putih, dan dia berjalan ke arah Zhu Guo'er, yang telah menunggu di luar selama ini. Zhu Guo'er disiagakan oleh suara langkah kakinya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya saat melihatnya. Beberapa jam kemudian, pintu dibuka sekali lagi di tengah kilatan cahaya putih, dan Han Li muncul dengan alis berkerut, tampaknya cukup terganggu oleh sesuatu. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia melihat Taois Xie dan Zhu Guo'er, dan dia berkata, Ayo pergi, Senior Hou Xiao telah mengatur tempat bagi kita untuk tinggal. Kita akan tetap di kapal ini sampai itu kembali ke wilayah tentara bersatu kita. Setelah itu, dia memimpin mereka menuju tangga yang menuju ke tingkat yang lebih rendah. Taois Xie secara alami tidak keberatan dengan ini dan segera mengikuti. Zhu Guo'er agak penasaran dengan apa yang telah didiskusikan oleh Han Li dan Patriark Hou Xiao. Tapi dia tidak berani bertanya dan hanya bisa menahan rasa penasarannya saat dia mengikuti di belakang keduanya. Lebih dari setengah hari kemudian, Han Li duduk di atas futon di ruang sunyi yang kosong di tingkat kedua kapal. Ada cahaya keemasan samar yang memancar dari tubuhnya, dan matanya terpejam dalam keadaan meditasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya memudar ketika dia berkata, Masuklah, rekan Dao Ling Long. Baru kurang dari 2000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda menjadi sangat jauh. Tolong terus panggil saya sebagai Silver Moon, Saudara Han. Silver Moon menghela nafas dari luar ruang rahasia. Jika Anda bersikeras, maka saya akan dengan senang hati menurutinya, rekan Dao Silver Moon, kata Han Li sambil menyapukan lengan bajunya ke pintu kamar rahasia. Detik berikutnya, cahaya memancar dari pintu, dan batasan yang dipasang di atasnya menghilang saat terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tidak lain adalah Silver Moon yang berdiri di luar. Namun, pada saat ini, ekspresinya yang dingin dan menyendiri telah benar-benar menghilang. Matanya saat ini penuh dengan emosi, dan ada sedikit rona merah di wajahnya yang semakin menonjolkan kecantikannya, bahkan meninabobokan Han Li untuk sesaat. Ekspresi Silver Moon sedikit berubah saat melihat pintu dibuka, dan dia melangkah ke ruang rahasia sebelum berhenti sekitar 10 kaki dari Han Li. Dia kemudian tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Maafkan saya atas kekasaran yang saya tunjukkan saat saya berada di bawah pengaruh seni kultivasi saya. Setelah itu, dia menarik futon lain di dekatnya ke dalam genggamannya sebelum juga duduk di seberang Han Li. Senyum tipis juga muncul di wajah Han Li saat dia menjawab dengan suara lembut, Tidak apa-apa, saya pasti tidak akan menyalahkan Anda atas perilaku yang Anda tunjukkan ketika itu di luar kendali Anda.
Waktu untuk beristirahat dan menyesuaikan kondisi mental Anda daripada datang menemui saya begitu cepat. Tidak apa-apa, efek Art of Indifference sangat minim saat aku dalam fase jernih. Aku khawatir jika aku datang terlambat, kita hanya bisa berbagi percakapan singkat sebelum aku menjadi sedingin dan tanpa emosi. Sebagai lock lagi, dan itu akan sangat mengecewakan bagi kita berdua, jawab Silvermoon sambil tersenyum. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Kepribadianmu tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun, kamu masih saja melontarkan apapun yang ada di pikiranmu. Kamu orang yang bisa bicara. Kepribadianku ini adalah sesuatu yang harus aku adopsi saat aku diperbudak olehmu. Kalau tidak, jika kamu curiga bahwa aku menyembunyikan sesuatu darimu, kamu akan segera membunuhnya. Binatang roh kecil yang lemah seperti aku, Silvermoon terkekeh saat dia memutar matanya ke arah Han Li. Itu semua di masa lalu sekarang, jadi biarkan saja di sana. Aku tidak tahu siapa kamu saat itu. Aku hanya mengira kamu adalah iblis rubah biasa. Han Li berdeham dengan canggung sebagai tanggapan. Apakah itu benar-benar masalahnya? Mungkin kamu memang berpikir begitu selama beberapa tahun pertama. Tapi aku yakin kamu menjadi curiga padaku setelahnya. Namun kamu masih tidak memperlakukanku lebih baik. Silvermoon menuduh dengan sedikit senyum di wajahnya. Ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat dia berkata, pangkalan kultivasi saya sangat tidak bersemangat pada saat itu, dan itu semua berkat Anda bahwa saya dapat bertahan dari banyak cobaan yang berbahaya. Tanpa bantuan Anda, tidak mungkin saya akan melakukannya, bahkan telah mencapai alam roh sama sekali. Hehe, aku di sini bukan untuk membalas dendam, Saudara Han. Aku benar-benar terkejut ketika kamu meminta teman baikku itu untuk menyampaikan pesan kepadaku secara rahasia. Saya tidak berpikir bahwa kamu akan dapat naik ke roh alam. Bagaimanapun, ki spiritual di dunia manusia terlalu jarang, dan sudah sangat luar biasa bagi seseorang untuk mencapai tahap transformasi dewa, apalagi naik ke alam roh, kata Silvermoon. Saya hanya beruntung, dan itu adalah hal lain yang harus saya syukuri. Jika Anda tidak mengungkapkan lokasi simpul spasial itu kepada saya tidak akan bisa naik ke alam roh dengan begitu lancar, Han Li menjawab dengan sungguh-sungguh. Kedua belahan jiwaku baru saja menyatu menjadi satu lagi pada saat itu, dan aku harus segera kembali ke alam roh, jadi itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Namun, sebenarnya tidak layak disebutkan mengingat kamu menyelamatkan hidupku, kata Silvermoon dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu rendah hati, Silvermoon, Han Li membalas dengan menggelengkan kepalanya. Alih-alih membahas masalah ini lebih jauh, ekspresi bersemangat tiba-tiba muncul di wajah Silvermoon saat dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah musuhmu terus mengejarmu setelah kamu melarikan diri dari Gunung Kunwu? Dan bagaimana kamu bisa maju ke tahap transformasi dewa nanti? Hehe, itu cerita yang cukup panjang. Setelah saya melarikan diri dari Gunung Kunwu, saya melakukan perjalanan ke Pulau Istana Malam Utara di Jin Besar yang dikenal sebagai. Dengan demikian, Han Li menceritakan kembali eksploitasi masa lalunya. Dia berbicara selama lebih dari 1 jam, menceritakan tidak hanya pengalamannya di dunia manusia setelah cobaan berat di Gunung Kunwu, dia bahkan memberikan pengalamannya di alam roh. Dibandingkan dengan pembudidaya rata-rata, pengalaman Han Li secara alami dibuat untuk kisah yang jauh lebih memikat, dan Silvermoon benar-benar terpesona oleh ceritanya. Setelah dia menyelesaikan penghitungan ulangnya, Silvermoon juga memberinya cerita ulang tentang apa yang terjadi padanya setelah dia kembali ke alam roh. Yang mengejutkan Han Li, dia tidak berusaha menyembunyikan detail tentang Raja Serigala Tian Kui dan iblis-iblis dalam yang menyebabkan keputusannya untuk beralih ke seni ketidakpedulian, dan Han Li mendapati dirinya sedikit terpesona oleh senyumnya yang bersinar. Chapter 2154. Kota Cottonwood. Tiba-tiba, senyum Silvermoon memudar,
dan dia bertanya dengan serius, "Saudara Han, saya mendengar dari kakek bahwa Anda memiliki cara untuk mengurangi pengaruh seni ketidakpedulian, tetapi saya harus tetap berada di sisi Anda selama beberapa waktu. Periode waktu tertentu, apakah itu benar? Apakah Senior Oh Xiao sudah memberitahumu tentang ini?" Memang benar. Senior Oh Xiao memiliki teknik rahasia indera spiritual yang dapat melawan seni ketidakpedulian dan memungkinkanmu untuk terus berkultivasi, tetapi teknik rahasia ini hanya akan efektif untukmu ketika saya mengolahnya. Oleh karena itu, Anda harus tinggal bersama saya untuk beberapa waktu, Han Li menjelaskan sambil tersenyum. Apakah kakek saya benar-benar memiliki teknik rahasia seperti itu? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya menyebutkannya sebelumnya? Dan mengapa Anda harus mengolahnya agar itu efektif untuk saya? Silver Moon bertanya dengan alis berkerut. Dalam kata-kata kakekmu, orang yang membuat simpul di tempat pertama diharuskan untuk membatalkan simpul itu. Aku adalah akar penyebab iblis batinmu, jadi kamu hanya bisa mendapatkan keuntungan dari teknik rahasia ketika itu dikultivasikan olehku. Teknik rahasia ini adalah sesuatu yang Senior Oh Xiao ciptakan lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya sebagai rencana cadangan dalam situasi bahwa ada sesuatu yang salah dalam budidaya seni ketidakpedulian Anda. Setelah saya mengolah teknik rahasia, Anda hanya harus tetap tinggal di sini. Sisiku, dan efek seni ketidakpedulian secara bertahap akan dilucuti, Han Li menjelaskan. Apakah ini benar-benar sesederhana itu? Jika saya terus berkultivasi seni ketidakpedulian, dampaknya pada saya hanya akan menjadi semakin buruk. Akankah teknik rahasia indera spiritual ini benar-benar dapat menekannya? Silver Moon agak skeptis tentang ini. Aku tidak yakin akan hal itu karena aku belum mulai mengolah teknik rahasia. Tetapi itu telah dibuat setelah upaya keras yang ekstensif dilakukan oleh Senior Oh Xiao, jadi aku yakin itu akan efektif. Bahwa teknik rahasia indera spiritual ini harus menyerupai seni ketidakpedulian karena semakin saya maju di dalamnya, semakin besar efeknya, jawab Han Li. Baiklah, tetapi bahkan jika teknik rahasia itu terbukti efektif, berapa lama aku harus tinggal bersamamu? Bagaimana jika efek Art of Indifference tidak pernah sepenuhnya hilang? Apakah aku harus tinggal di sisimu selama sisa waktumu dalam hidup saya? Tanya Silver Moon. Menurut Senior Oh Xiao, kamu akan dapat membatalkan efek Art of Indifference sendiri setelah kamu mencapai Grand Ascension Stage, jawab Han Li. Panggung Grand Ascension, itu tujuan yang sangat jauh bagiku. Sepertinya aku harus tinggal bersamamu untuk waktu yang sangat lama, kata Silver Moon saat sedikit senyum gembira muncul di wajahnya. Kamu memiliki fisik bulan bintang 7. Yang akan memberimu kesempatan lebih besar daripada pembudidaya normal untuk maju ke tahap kenaikan besar, jadi jangan berkecil hati. Selain itu, selama proses ini, mungkin Senior Oh Xiao akan menemukan solusi lain yang menang. Tidak memerlukan kemajuan ke tahap Grand Ascension, kata Han Li sambil tersenyum menyemangati. Itu benar, tapi sepertinya aku akan tinggal bersamamu setidaknya selama beberapa abad ke depan. Silver Moon berkata dengan senyum gembira. Setelah itu, mereka berdua mendiskusikan beberapa hal lain dan bahkan bertukar beberapa wawasan dan pengalaman kultivasi. Waktu dengan cepat berlalu, dan saat malam mulai terbenam, Silver Moon bangkit untuk pergi. Sudah larut, dan seni ketidakpedulian saya akan berlaku lagi, jadi saya harus kembali untuk beristirahat dan bermeditasi. Mohon maafkan saya jika saya menunjukkan kekasaran terhadap Anda saat seni ketidakpedulian sedang berlaku. Yakinlah, aku tidak akan tersinggung dengan itu, kata Han Li sambil tersenyum sambil berdiri. Dengan demikian, Silver Moon pergi, dan pintu ruang rahasia ditutup di tengah kilatan cahaya putih. Han Li duduk dengan kaki disilangkan lagi, dan senyumnya memudar saat tatapan muram muncul di matanya. Setelah keluar dari ruang rahasia, Silver Moon berbelok beberapa sudut dan tiba di sudut yang agak terpencil sebelum tiba-tiba berhenti di jalurnya. Keluarlah Liao Ying, ada yang ingin kutanyakan padamu.
Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan sosok semi-transparan muncul sebelum secara bertahap mencapai bentuk substansial, mengungkapkannya sebagai wanita berjubah hitam ramping. Wanita itu mengenakan topeng kepala serigala tembaga, dan tangannya terbungkus sepasang sarung tangan kulit hitam. Bahkan tidak 1 inci pun kulitnya terbuka, dan dia melayang sekitar 1 kaki di atas tanah. "Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya, Nona muda?" tanya wanita bertopeng itu. "Liao Ying, kamu berada di aula selama percakapan kakekku dengan saudara Han, kan? Pada saat itu, apakah kakek saya mengajukan persyaratan lain kepada saudara Han selain memintanya untuk mengolah teknik rahasia indera spiritual itu?" "Jangan simpan apapun rahasia dariku," Silvermoon bertanya dengan suara serius. Wanita bertopeng itu tersenyum, dan menjawab, "Tuan Xiao mentransfer kontrak saya kepada Anda. Jadi saya sekarang adalah penjaga bayangan Anda. Saya tidak akan menyimpan rahasia apapun dari Anda. Awalnya, Senior Xiao melamarnya untuk menikahi Anda. Sebagai lawan untuk segera menyebutkan teknik rahasia indera spiritual, guru berjanji bahwa selama rekan Taois Han menyetujui ini, dia tidak hanya akan berbagi dengan rekan Taois Han pengalaman dan wawasannya dari terobosan tahap kenaikan agung, dia akan memberikan rekan Taois Han sebagian besar harta dalam koleksinya sebagai mas kawin. Namun, rekan Taois Han menolak tawaran itu dan hanya setuju untuk mengolah teknik rahasia indera spiritual. Jadi kakek benar-benar membuat proposal seperti itu. Dia kemungkinan besar berpendapat bahwa begitu aku menikah dengan kakak Han, kelemahan dalam kondisi mentalku sebagian besar akan diperbaiki. Namun, dengan kepribadian kakak Han, tidak mungkin dia akan pergi. Untuk menyetujui ini, jika dia setuju, aku akan agak kecewa padanya. Aku yakin kakek tidak senang ditolak, kan? Tanya Silvermoon. Tuan Xiao memang agak tidak senang. Tetapi rekan Taois Han bukanlah pembudidaya integrasi tubuh akhir biasa. Jadi Tuan Xiao tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini, jawab Liao Ying. Tentu saja, saudara Han saat ini adalah pembudidaya yang paling mungkin di antara ras manusia dan iblis untuk maju ke tahap kenaikan agung. Jadi kakek tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya, tidak peduli betapa tidak senangnya dia. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, Liao Ying. Silvermoon menghela nafas. Kalau begitu aku akan pergi. Liao Ying membungkuk sedikit sebelum menghilang ke udara. Silvermoon bertahan lebih lama sebelum juga berangkat. Seni ketidakpedulian akan segera berlaku, jadi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Di ruang rahasia, Han Li juga mengenang percakapannya dengan Patriark Xiao. Selama percakapan mereka, Xiao tidak hanya melamarnya dan Silvermoon untuk menikah. Dia juga mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Han Li. Ternyata mantan rekan Dao Silvermoon, Raja Serigala Tian Kui, telah tewas dalam pertempuran melawan pasukan iblis beberapa dekade yang lalu, di mana dia disergap oleh beberapa raja iblis pada saat yang bersamaan. Dengan menyingkirnya dia, Patriark Xiao tidak lagi memiliki hambatan untuk melamar pernikahan antara Han Li dan Silvermoon. Tetapi Han Li telah menolak tawaran itu dengan cara yang halus. Dalam hatinya, Silvermoon lebih seperti belahan jiwa dan saudara perempuan daripada kekasih, jadi dia secara alami tidak akan setuju untuk menikahinya. Namun, dia telah membuat keputusan bahwa jika teknik rahasia indera spiritual Patriark Xiao tidak dapat membatalkan efek seni ketidakpedulian, maka dia akan menemukan solusi sendiri. Dengan pemikiran itu, dia tidak memikirkan masalah itu lebih jauh dan menutup matanya untuk bermeditasi. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, Han Li mulai mengembangkan teknik rahasia indera spiritual yang diberikan kepadanya oleh Patriark Xiao. Menurut Patriark Xiao, begitu dia mengembangkan teknik rahasia ini sampai batas tertentu, dia akan secara otomatis melepaskan jenis fluktuasi indera spiritual yang akan menekan efek dari seni ketidakpedulian. Tentu saja, teknik rahasia ini juga dapat meningkatkan indera spiritual seseorang,
tetapi jelas tidak sejauh yang dapat dilakukan oleh teknik penyempurnaan roh. Patriark Ao Xiao telah menyatakan bahwa teknik rahasia itu sangat sulit untuk dikembangkan, tetapi yang membuat Han Li terkejut dan gembira, dia merasa itu sangat sederhana dan lugas. Setelah memikirkan mengapa ini terjadi, dia menyadari bahwa kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan teknik penyempurnaan rohnya. Teknik penyempurnaan roh adalah teknik rahasia dari alam abadi sejati. Jadi sebagai perbandingan, teknik rahasia indera spiritual ini secara alami sangat sederhana untuk diolah. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia telah menguasai beberapa tahap pertama dari teknik rahasia dan mencapai penguasaan awal. Selama waktu ini, Silver Moon telah datang menemuinya pada beberapa kesempatan di mana dia tidak terpengaruh oleh seni ketidakpedulian, dan mereka berbagi percakapan yang luas pada setiap kesempatan. Setelah hampir 1 bulan berlalu, kapal akhirnya memasuki wilayah suku kayu yang masih berada di bawah kendali tentara bersatu. Namun, itu terus berlanjut hingga mencapai kota Cottonwood, di mana markas besar tentara bersatu berada. Sepanjang jalan, kapal bertemu banyak regu patroli dari ras yang berbeda, tetapi mereka semua dengan jelas mengenali harta terbang Patriark Ao Xiao, dan mereka semua membungkuk hormat dari jauh, tidak menunjukkan niat untuk mencegatnya untuk diperiksa. Sekitar setengah bulan kemudian, sekitar selusin pohon raksasa muncul di kejauhan. Masing-masing pohon ini tingginya sekitar 50.000 hingga 60.000 kaki dengan diameter sekitar 300 hingga 400 kaki, dan semuanya berkilauan dengan lapisan lampu hijau. Pohon-pohon ini bertindak sebagai pilar untuk kota besar yang dibagi menjadi lebih dari 10 tingkat yang berbeda. Seluruh kota dibangun dari semua jenis kayu tanpa ada jejak batu atau bahan konstruksi lain yang terlihat. Dan di atas tembok kota kayu berdiri sekelompok penjaga dari semua ras. Ini tidak lain adalah kota terbesar kedua dari suku kayu dan markas tentara bersatu, kota Cottonwood. Chapter 2155. Ngo Jianli. Kapal perak raksasa itu diperhatikan oleh para penjaga di tembok kota setelah mencapai dalam jarak 50 km dari kota, dan sekelompok pembudidaya iblis segera naik ke udara sebelum terbang menuju kapal. Kami memberi hormat kepada patriark kami. Makhluk iblis ini mengenakan baju zirah dengan warna berbeda, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap pembentukan inti atau tahap jiwa baru lahir. Setelah terbang sekitar 500 meter dari kapal, mereka semua berhenti sebelum berlutut dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu formalitas. Aku akan kembali ke gua tempat tinggalku, jadi kamu bisa melanjutkan apa yang telah kamu lakukan. Patriark Ao Xiao menginstruksikan dengan suara tegas dari dalam kapal. Ya, Patriark. Patriark Ao Xiao telah memerintah ras iblis selama puluhan ribu tahun dan dipuja sebagai dewa oleh makhluk iblis normal. Jadi para penjaga secara alami tidak keberatan. Mereka semua segera berpisah untuk membuka jalan, dan kapal terbang itu terus terbang menuju kota Cottonwood sebagai bola cahaya perak. Semua batasan di depan juga berpisah dengan sendirinya, sehingga memberikan jalur kapal langsung ke tingkat atas kota, di mana kapal itu perlahan turun ke alun-alun yang dijaga ketat. Hampir pada saat yang sama, seorang pria tua berambut putih muncul dari formasi teleportasi di sudut alun-alun di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu segera berjalan ke kapal dengan senyum tipis di wajahnya. Pria tua itu memiliki penampilan yang sangat baik dengan sepasang daun telinga yang sangat panjang yang hampir turun ke bahunya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki, dan setelah beberapa kilatan, dia telah tiba di samping kapal perak. Semua penjaga di alun-alun segera membungkuk dalam-dalam, tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman pada pria tua itu. Hehe, kamu akhirnya kembali, Ao Xiao. Kamu sudah pergi untuk waktu yang sangat lama. Jika kamu pergi lebih lama lagi, aku akan khawatir bahwa kamu mungkin telah dibunuh oleh tentara iblis. Pria tua berambut putih terkekeh dengan suara riuh. Bocah iblis itu tidak cukup untuk mengancamku. Karena itu,
Sepertinya kamu benar-benar mengkhawatirkanku. Patriark Xiao mendengus dingin sebagai tanggapan dari dalam kapal. Segera setelah itu, kapal mulai menyusut dengan cepat di tengah kilatan cahaya perak, dan begitu cahaya memudar, kapal itu juga menghilang, hanya untuk beberapa sosok humanoid menggantikannya. Ini tidak lain adalah Han Li, Silver Moon, dan Patriark Xiao, serta rombongannya. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao, dan berkata, "Saudara Xiao, ras manusia dan iblis kita selalu menjadi sekutu dekat. Jika kamu hilang dalam keadaan seperti ini, aku akan berjuang untuk menahannya. Benteng saya sendiri, itu memang benar. Tapi yakinlah, aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi, tapi aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Setidaknya, aku harus bertahan melalui kesusahan iblis ini." Ngomong-ngomong, ini rekan Taois. Mo, saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia. Rekan Taois Han, kata Patriark Xiao sambil menunjuk ke arah Han Li. Junior Han Li memberi hormat kepada senior Mo Jianli. Han Li segera melangkah maju sebelum membungkuk hormat ke arah pria tua berambut putih itu. Meskipun Patriark Xiao tidak menyebutkan nama pria tua itu, nama keluarga Mo dan basis kultivasi Grand Ascension State, serta fakta bahwa dia adalah manusia, merupakan faktor yang cukup bagi Han Li untuk menyimpulkan identitasnya. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira dengan cepat muncul di wajahnya. Han Li, apakah Anda kultivator dari ras manusia kita yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1000 tahun untuk mencapai tahap integrasi tubuh? Saya mendengar bahwa Anda memasuki alam iblis penatua dengan bocah panjang itu dan yang lainnya. Apakah Anda baru saja kembali dari penatua? Alam iblis, jelas bahwa dia juga mengawasi Han Li. Han Li agak terkejut mendengar ini, tetapi dia segera menjawab, "Memang, Senior Mo. Saya baru saja kembali dari alam iblis penatua belum lama ini, dan saya kebetulan bertemu dengan Senior Xiao di wilayah suku kayu." Petik 2. Haha, sangat mengesankan bahwa kamu dapat bertahan hidup di alam iblis penatua selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar bakat yang luar biasa. Mo Jianli memuji. Tunggu, Pak Tua Mo, lihat siapa ini. Patriark Xiao tiba-tiba menyela. Mo Jianli berbalik ke arah Taois Xie setelah mendengar ini, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Aura ini sepertinya sangat familiar. Hehe, lihat lebih dekat Pak Tua Mo. Patriark Xiao terkekeh. Mo Jianli bahkan lebih penasaran setelah mendengar ini, dan cahaya keemasan melintas di matanya, di mana ekspresinya berubah secara drastis, dan dia berseru, "Kamu bukan makhluk hidup. Mungkinkah kamu kepiting emas dari alam iblis penatua? Aku ingat kamu, puluhan ribu tahun yang lalu. Kamu mencoba memasuki Pulau Roh Pahit dengan beberapa makhluk alam roh lainnya. Tetapi kamu terluka parah oleh lautan petir dan dipaksa mundur," kata Taois Xie tanpa ekspresi. Pandangan yang sedikit canggung melintas di mata Mo Jianli, dan dia bertanya, "Jadi itu benar-benar kamu? Mengapa kamu mengambil bentuk manusia dan meninggalkan laut asal iblis? Dan mengapa basis kultivasimu jatuh ke tahap integrasi tubuh?" Hehe. Saudara Xie menyukai rekan Taois Han, dan mereka membuat kesepakatan agar saudara Xie tinggal dengan rekan Taois Han selama beberapa waktu, jawab Patriark Xiao. Apakah itu benar, Han? Rekan Taois Han? Mo Jianli sangat gembira mendengar ini, dan dia bahkan menyebut Han Li sebagai orang yang setara. Ada beberapa keadaan lain yang terlibat, tapi itulah intinya. Adapun jatuhnya basis kultivasi Brother Xie, ini adalah hasil dari kemampuan khusus yang dia gunakan beberapa waktu lalu, dan kekuatannya akan segera pulih, Han Li menjawab sambil tersenyum. Itu bagus untuk didengar. Rekan Taois Xie telah tinggal di alam iblis penatua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak makhluk kuat dari berbagai alam yang berbeda telah mencoba merekrutnya sebagai sekutu. Bahkan ada makhluk tahap kenaikan besar di antara mereka. Tapi semuanya gagal. Siapa sangka kamu akan berhasil?
Sepertinya aku punya penerus yang luar biasa, Mo Jianli berkata dengan mata bersinar. Ada kabar baik lain yang harus saya sampaikan kepada Anda. Tetapi jika saya mengungkapkannya kepada Anda di sini, kemungkinan besar Anda akan benar-benar membodohi diri sendiri. Jadi mari kita pergi ke tempat tinggal Anda terlebih dahulu, kata Patriark Hou Xiao. Ada kabar baik lagi? Saya sangat menantikan untuk mendengarnya. Ayo, saya memiliki 2 guci anggur daun abadi yang ditawarkan kepada saya oleh orang-orang dari suku kayu di tempat tinggal gua saya. Mari kita cicipi anggur bersama saat kita berbicara, kata Mo Jianli dengan bersemangat. Han Li dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka semua meninggalkan alun-alun menggunakan formasi teleportasi. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang tiba di aula yang seluruhnya terbuat dari kayu roh ungu. Mo Jian menduduki kursi utama, dan Patriark Hou Xiao, Han Li, dan Taois Xie juga duduk di kursi, sementara Silver Moon dan Zhu Guo'er berdiri di belakang mereka. Ekspresi Silver Moon benar-benar menyendiri dan acuh tak acuh, sementara Zhu Guo'er hampir penuh dengan kegembiraan. Han Li saat ini sedang menenggak secangkir anggur roh kental seperti nektar, dan segera setelah anggur itu meluncur ke tenggorokannya, itu segera berubah menjadi semburan energi murni yang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyerangnya dengan rasa nyaman dan semangat. Kehangatan, ini anggur yang luar biasa. Han Li tidak bisa tidak memuji dengan sedikit kejutan di wajahnya. Anggur daun abadi ini diseduh dari getah yang mengalir dari pohon suci suku kayu, dan seluruh suku kayu hanya dapat menghasilkan sekitar 100 guci anggur ini per abad. Jika bukan karena rekan Taois Han dan saudara Xie kedatangan, saya tidak akan mau membawa sesuatu yang begitu berharga, kata Mo Jianli sambil tersenyum. Sayang sekali pohon suci harus dipindahkan selama invasi tentara iblis, dan pohon itu terluka cukup parah selama proses itu. Patriark Hou Xiao menghela nafas dengan sedih. Tidak hanya itu, tetapi tetua dari suku kayu saat ini juga sedang beristirahat di pohon suci, berharap untuk memanfaatkan ki spiritual pohon untuk memulihkan kekuatan panggung kenaikan agung sebelumnya. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, bahkan jika dia berhasil untuk pulih, itu akan memakan waktu bertahun-tahun, dan dia kemungkinan besar tidak akan bisa bermain lebih jauh dalam kesengsaraan iblis ini. Mo Jianli juga menghela nafas sebagai tanggapan. Suku kayu saat ini sangat kekurangan makhluk kuat tingkat atas sebagai akibat dari pertempurannya melawan pasukan iblis. Hanya dengan bantuan ras kami, mereka hampir tidak mampu mempertahankan situasinya saat ini, jadi kami tidak pernah berharap banyak darinya. Mereka di tempat pertama, kata Patriark Hou Xiao dengan senyum dingin. Dalam keadaan suku kayu saat ini, sulit untuk mengatakan apakah itu bahkan akan dapat terus mempertahankan independensinya di alam roh, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, bisakah Anda memberitahu saya kabar baik ini bahwa yang Anda maksud sebelumnya, rekan Dao Hou Xiao? Mo Jianli menghela nafas sebelum mengganti topik pembicaraan. Hehe. Kabar baiknya adalah bahwa rekan Taois Han berhasil memasuki kolam pembersihan roh dan mengkonsumsi teratai roh bersih di alam iblis penatua. Sesuatu yang bahkan tidak dapat kami lakukan. Patriark Hou Xiao tertawa kecil sebagai tanggapan. Ekspresi Mo Jianli berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia segera bangkit berdiri sambil berseru, "Apa? Apa itu benar?" Chapter 2156. Munculnya kembali bayangan iblis. Meskipun Han Li baru saja kembali dari alam iblis penatua, Mo Jianli bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan Han Li berhasil memasuki kolam pembersihan roh. Bagaimanapun, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari banyak alam berbeda telah berkelana ke alam iblis penatua untuk mengejar kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih. Tetapi hampir tidak ada dari mereka yang pernah berhasil. Han Li memang anak ajaib yang luar biasa di antara ras manusia dan iblis, tapi dia mungkin tidak terlalu istimewa dalam hal keajaiban alam lain. Namun, tanpa sepengetahuan Mo Jianli,
Han Li bukanlah pembudidaya integrasi tubuh biasa. Tubuh fisik dan indera spiritualnya hampir sama kuatnya dengan leluhur suci rata-rata, dan setelah melepaskan transformasi nirvana kedua, dia bahkan bisa menandingi leluhur suci dalam pertempuran. Selain itu, semua makhluk iblis tingkat tinggi berada dalam keadaan kacau dalam menghadapi kesengsaraan alam iblis penatua. Jadi tidak ada dari mereka yang bisa fokus untuk menghentikan Han Li dan yang lainnya. Kalau tidak, hanya perlu beberapa leluhur suci untuk memperhatikan mereka, dan tidak mungkin mereka bisa sampai ke laut asal iblis. Itu benar-benar berita yang luar biasa. Dengan bakat brilian rekan Taois Han dan efek dari kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih, setidaknya ada 30% hingga 40% kemungkinan dia bisa maju ke tahap kenaikan besar dengan bantuan tanpa pamrih kami. Mo Jianli berkata dengan mata bersinar. Dia seorang kultivator dari ras manusiamu, mengapa aku harus memberinya bantuan tanpa pamrih? Patriark Ou Xiao mendengus dingin. Ras manusia dan iblis kita adalah satu kesatuan di alam roh. Jika rekan Taois Han dapat maju ke tahap kenaikan besar, dia akan menjadi pendukung kuat untuk ras iblis Anda selama puluhan ribu tahun yang akan datang. Jadi mengapa bersikeras tentang membedakan antara dua ras kita? Jika seseorang dari ras iblis Anda memiliki harapan untuk maju ke Grand Ascension Stage, saya juga akan menawarkan bantuan tanpa pamrih saya kepada mereka, jawab Mo Jianli. Apakah itu sebuah janji, Pak Tuamu? Patriark Ou Xiao bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Tentu saja. Tunggu, apa maksudmu ada seseorang dari ras iblismu yang memiliki peluang untuk maju ke tahap Grand Ascension? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi terkejut. Hehe, kamu sudah bertemu cucuku beberapa kali. Tetapi apakah kamu tahu bahwa dia memiliki fisik bulan bintang 7? Jika dia dapat maju ke tahap integrasi tubuh akhir, peluangnya untuk menjadi makhluk tahap kenaikan besar adalah sedikit lebih rendah daripada rekan Daoi Han. Tetapi pasti tidak akan ada terlalu banyak perbedaan, kata Patriark Ou Xiao dengan bangga sambil menunjuk ke arah Silver Moon. Linglong memiliki fisik bulan bintang 7? Mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Apakah kamu tidak percaya padaku? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi heran saat dia berbalik ke arah Silver Moon. Tentu saja aku mempercayaimu. Hanya saja Linger tidak dilahirkan dengan fisik ini, dan dia baru membangunkannya belum lama ini. Jadi aku tentu saja tidak sengaja merahasiakannya darimu, Patriark Ou Xiao menjelaskan. Meski begitu, aku dapat memberitahumu dengan jelas merencanakan sesuatu dengan mengungkapkan ini bersamaan dengan semua kabar baik tentang rekan Daoi Han ini. Mo Jianli mendengus tidak senang. Kamu benar, Linger memiliki fisik bulan bintang 7. Tapi dia mengalami beberapa masalah dalam kultivasinya. Dan aku akan membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Patriark Ou Xiao menghela nafas. Apa masalahnya? Saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda, Mo Jianli segera menjawab. Patriark Ou Xiao mengangguk sebagai tanggapan sebelum bibirnya mulai bergetar tanpa suara saat dia mentransmisikan suaranya ke arah Mo Jianli alih-alih berbicara langsung kepadanya. Mo Jianli mendengarkan dengan ama apa yang dikatakan Ou Xiao, dan seiring berjalannya waktu, ekspresi muram mulai muncul di wajahnya. Setelah transmisi suara Ou Xiao selesai, Mo Jianli ragu sejenak sebelum membuat keputusan. Saya mengerti, saya akan memberikan semua yang Anda minta. Namun, jika rekan Daoi Han membutuhkan sesuatu untuk terobosan masa depannya ke Grand Ascension Stage, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan itu juga. Tentu saja, terlepas dari apakah rekan Taois Han atau Linger dapat maju ke Grand Ascension Stage, ras manusia dan iblis kita akan memiliki pendukung kuat tambahan, jawab Patriark Ou Xiao sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, tapi aku tidak begitu percaya diri dengan kemampuanku sendiri untuk maju ke Grand Ascension Stage, dan aku tidak ingin mengecewakanmu jika aku gagal, Han Li tiba-tiba menyela.
Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar percaya diri dengan kemampuan mereka untuk berhasil maju ke tahap Grand Ascension? Dulu ketika saya membuat terobosan, itu sebagian besar karena keberuntungan. Pada saat itu, saya memiliki beberapa teman baik yang memiliki bakat unggul untuk milik saya sendiri. Tetapi saya adalah satu-satunya yang berhasil, jadi benar-benar tidak perlu menekan diri sendiri. Rekan Daoihan, Mu Jianli meyakinkan. Memang, kami berdua bersedia membantu Anda karena tidak ada seorang pun di dua balapan kami yang memiliki peluang lebih besar untuk maju ke Grand Ascension Stage, dan ini selalu menjadi konvensi. Setiap kali Grand Ascension Stage berada di antara dua balapan kami, mencapai akhir masa hidup mereka berkewajiban untuk mengumpulkan sumber daya dalam ras mereka untuk memelihara bakat paling cemerlang dari generasi berikutnya. Kami juga bukan satu-satunya yang melakukan ini. Mereka yang berada di Pulau Suci juga melakukan hal yang sama. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Pulau Suci didirikan sejak awal. Namun, dibandingkan dengan para pembudidaya di Pulau Suci itu, kami lebih percaya diri padamu. Jika bukan karena sifat khusus dari situasimu, kemungkinan besar kamu sudah diundang ke Pulau Suci sejak lama. Bahkan sekarang, jika Anda ingin berkultivasi di Pulau Suci, kami dapat mengirim Anda ke sana, Patriark O Xiao menjelaskan. Saya tidak menyadari bahwa Pulau Suci memiliki tugas seperti itu. Saya sudah terbiasa berkultivasi sendiri, jadi saya tidak akan pergi ke Pulau Suci untuk saat ini. Mungkin saya akan mengunjungi pulau itu ketika saya dapatkan kesempatan untuk melakukannya di masa depan, Han Li dengan cepat memutuskan. Baiklah, kalau begitu, kita tentu tidak akan memaksakan masalah ini. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah patriark keluarga Panjang dan gadis dari keluarga Ye itu sama-sama tewas di alam iblis Penatua? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi serius. Mereka memang binasa di alam iblis Penatua, jawab Han Li. Sayang sekali, keluarga Panjang dan keluarga Ye adalah dua keluarga roh sejati yang paling kuat. Jadi kematian mereka kemungkinan besar akan mempengaruhi keluarga roh sejati dan ras manusia kita dengan sangat parah. Karena itu, setelah saudara Xie memulihkan kekuatannya, dia akan lebih dari cukup untuk menebus kerugian ini. Ekspresi sedih awalnya muncul di mata Mo Jianli, hanya untuk digantikan oleh harapan dan kegembiraan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Taois Xie. Para pembudidaya kelas tinggi dari keluarga roh sejati memang lebih kuat daripada pembudidaya tingkat tinggi normal dengan kaliber yang sama. Tetapi juga, jauh lebih sulit bagi pembudidaya tingkat tinggi untuk muncul dari keluarga roh sejati itu. Jadi jika Anda tanya saya, tidak perlu terlalu memperhatikan mereka, kata Patriark O Xiao dengan sikap meremehkan. Saya mohon berbeda, keluarga roh sejati mungkin memiliki kekeliruan mereka, tetapi faktanya adalah bahwa mereka memiliki ikatan dengan makhluk roh sejati kuno. Makhluk tahap integrasi tubuh yang muncul dari keluarga itu sangat tangguh, jadi saya pikir kita bisa masih mengandalkan mereka untuk mendukung dua balapan kita di masa depan. Mo Jianli membalas dengan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin benar, tetapi jika Anda bertanya kepada saya, keluarga roh sejati sama sekali tidak berharga seperti cabang utama ras iblis kami. Bagaimanapun, lebih banyak makhluk tahap integrasi tubuh telah muncul dari cabang-cabang itu daripada di keluarga roh sejati. Patriark O Xiao berkata dengan senyum dingin. Cabang utama ras iblismu memang menghasilkan bakat yang jauh lebih banyak daripada keluarga roh sejati, tapi tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Aku berharap seseorang akan kembali dari alam iblis Penatua selain dari rekan Taois Han, tapi sepertinya aku terlalu optimis, kata Mo Jianli dengan alis berkerut. Apakah kamu kekurangan orang? Apakah tentara bersatu merencanakan sesuatu? Patriark O Xiao bertanya. Suku kayu saat ini sedang mempersiapkan rencana untuk menyerang balik tentara iblis, dan itu mendapat dukungan dari rekan Dao Sang dari suku Yaksa. Mereka berharap rencana ini akan memungkinkan mereka untuk memulihkan semua wilayah mereka yang hilang dalam sekali jalan,
Mo Jianli menjawab dengan ekspresi muram. Apakah mereka sudah gila? Jika wilayah yang hilang semudah itu dipulihkan, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengesampingkan suku kayu untuk saat ini, apakah Pak Tua Sang sudah pikun? Apakah kamu tidak keberatan dengan rencana ini? Patriark O Xiao segera berkobar karena marah setelah mendengar ini. Ada perkembangan baru sekitar setengah tahun setelah kamu meninggalkan pasukan bersatu, dan jika kamu mengetahuinya, mungkin kamu akan memiliki pendapat yang berbeda sekarang. 3 bulan yang lalu, kami menerima berita bahwa ras iblis Penatua tiba-tiba mengirim gelombang besar pasukan ke wilayah semua ras kita tanpa kita makhluk tahap kenaikan agung hadir. Situasinya telah berubah menjadi lebih buruk, jadi kita harus mengurus masalah di suku kayu sesegera mungkin. Kita tidak bisa hanya bertahan dan menunggu sampai 2 alam kita terpisah, kata Mo Jianli dengan ekspresi muram. Apa? Alam iblis Penatua telah mengirim lebih banyak pasukan ke alam roh kita. Apakah Anda memverifikasi berita ini? Ini bukan gertakan, kan? Ekspresi Patriark O Xiao menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini. Saya menghubungi Pulau Suci untuk memverifikasi ini, dan saya diberitahu bahwa tidak hanya berita ini asli. Bahkan ada klon dari 3 Patriark Iblis yang terlihat di dalam bala bantuan iblis baru. Namun, kami tidak tahu apakah tubuh yang sebenarnya dari salah satu Patriark Iblis telah turun ke alam roh kita, jawab Mo Jianli dengan senyum masam. Itu tidak mungkin. Leluhur suci yang normal mungkin dapat memasuki alam roh kita, tetapi tidak mungkin para Patriark Iblis dapat melakukan hal yang sama. Semua yang kita atur selama bertahun-tahun ini dipersiapkan dengan tepat untuk mencegah hal ini terjadi. Patriark O Xiao segera berkata. Chapter 2157. Formasi kayu realem 36 ekstrim. Itu memang benar. Tapi siapa yang tahu jika makhluk iblis telah memikirkan cara tak terduga untuk melewati pengaturan kita? Jika tubuh sejati para patriark berhasil turun ke alam kita saat kita pergi, maka 2 ras kita akan jatuh. Dalam situasi yang mengerikan, kata Mo Jianli dengan suara prihatin. Setelah jeda yang lama, Patriark O Xiao mengangguk setuju. Kalau begitu, kita benar-benar harus lebih berhati-hati. Sepertinya kita harus kembali ke balapan secepat mungkin. Senior, saya tidak berpikir ada banyak kemungkinan bahwa para patriark semua bisa turun ke wilayah kita. Bahkan jika mereka berhasil melakukannya, kemungkinan besar hanya 1 atau 2 dari 3, Han Li diselingi. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini di depan matanya langsung menyala. Oh, sepertinya Anda tahu sesuatu yang tidak kami ketahui, rekan Taois Han. Anda baru saja kembali dari alam iblis Penatua. Apakah ada informasi yang ingin Anda bagikan kepada kami? Han Li berhenti sejenak sebelum bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang kesengsaraan alam iblis Penatua, senior? Kesengsaraan alam iblis Penatua, kami memang telah mendengar tentang ini, tetapi kami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan informasi terperinci apapun, jawab Patriark O Xiao sambil matanya sedikit menyipit. Memang, kembali ketika saya berkelana ke alam iblis Penatua, saya juga mendengar tentang ini dari seorang raja iblis, tetapi tampaknya hanya leluhur suci yang tahu cerita lengkapnya. Apakah Anda berhasil menemukan informasi lebih lanjut tentang itu, rekan Daoi Han? Mo Jianli bertanya dengan suara bersemangat. Aku memang berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang kesengsaraan ini. Pernahkah kamu mendengar tentang Ratu Temporer? Han Li bertanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Ratu Temporer, saya tidak ingat pernah mendengar istilah ini. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini, rekan Dao? Mo Jianli menjawab dengan ekspresi bingung. Kedengarannya agak akrab. Sepertinya saya sudah lama mendengarnya, tapi sudah terlalu lama, dan saya tidak bisa mengingat detail pastinya, jawab Patriark O Xiao sambil alisnya sedikit berkerut. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengar tentang Ratu Temporer, senior,
Ini adalah ratu serangga yang disegel oleh makhluk abadi di zaman kuno. Jadi sangat sedikit orang yang mengetahuinya saat ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Ah ya, aku ingat sekarang, Ratu Stemborer adalah serangga kuno yang dikatakan mampu melahap seluruh alam, kan? Mungkinkah itu adalah pusat kesengsaraan yang dihadapi alam iblis Elder? Wajah Patriark Xiao sedikit memucat saat dia berbicara. Mampu melahap alam, serangga macam apa ini? Bukankah itu membuatnya lebih menakutkan daripada roh sejati? Ekspresi Mo Jianli juga berubah secara signifikan setelah mendengar ini. Roh sejati tidak bisa dibandingkan dengan benda ini. Di zaman kuno, beberapa roh sejati yang kuat telah dimangsa oleh ratu serangga ini. Aku mendengarnya saat bepergian melalui benua lain sebelum mencapai tahap kenaikan besar, dan rupanya, sang Stemborer ratu lahir. Patriark Xiao mulai memberikan cerita latar tentang Ratu Stemborer dengan ekspresi muram, dan isi ceritanya hampir sama dengan apa yang Han Li dengar dari Valet Spirit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa menurut apa yang didengar Xiao, Ratu Stemborer telah menghilang setelah pertempurannya dengan keabadian sejati, dan tidak ada segel yang disebutkan. Ekspresi Mo Jianli semakin gelap setelah mendengar ini. Kesengsaraan alam iblis Penatua memang terkait dengan serangga ini. Menurut informasi yang saya berikan, Ratu Stemborer disegel di bagian tertentu dari alam iblis Penatua. Ia terbangun belum lama ini dan mulai menyerang segel. Mayoritas kekuatan alam iblis Penatua telah difokuskan untuk menahannya. Jadi saya pikir ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa ketiga patriark iblis akan turun ke alam roh kita, kata Han Li. Jika Ratu Serangga itu benar-benar telah terbangun, maka alam iblis Penatua bukanlah satu-satunya yang bermasalah, bahkan alam roh kita pada akhirnya bisa dilahap oleh benda itu. Patriark Xiao bergumam saat dia jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Apakah informasi ini telah diverifikasi? Rekan Dao Han, bisakah Anda menjamin keasliannya? Mo Jianli bertanya dengan hati-hati. Informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dan saya yakin 80% itu benar, jawab Han Li. Kalau begitu, kemungkinan besar itu benar, tetapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, kita harus mengirim seseorang ke alam iblis Penatua untuk verifikasi. Bagaimana menurutmu, Saudara O? Mo Jianli bertanya, ini adalah masalah yang sangat penting, jadi memang perlu mengirim seseorang untuk memverifikasi situasi. Saya akan mengirim bawahan saya yang dapat dipercaya untuk menyelidiki masalah ini. Jika itu benar, maka masuk akal jika makhluk iblis telah sangat putus asa untuk mengklaim beberapa wilayah untuk diri mereka sendiri di alam roh. Mereka pasti melakukan ini sehingga mereka dapat bermigrasi massal ke alam roh kita setelah Ratu Stemborer melepaskan segelnya, kata Patriark Xiao dengan ekspresi dingin. Menilai dari jumlah makhluk iblis yang telah muncul di alam roh kita, 3 Patriark iblis jelas belum menyerah untuk menahan Ratu Stemborer. Jika tidak, lebih banyak kekuatan akan mengalir ke alam roh kita pada saat ini. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa rencana mereka untuk menaklukkan ras kami hanyalah opsi cadangan, kata Mo Jianli dengan cara kontemplatif. Karena itu, lebih banyak bala bantuan iblis telah muncul di ras kita, menunjukkan bahwa makhluk iblis sedang berjuang untuk menahan Ratu Stemborer, yang berarti bahwa kita harus kembali ke ras kita sesegera mungkin. Jika tidak, jika makhluk iblis mentransfer paling banyak kekuatan mereka ke alam roh kita, maka bahkan semua ras kita yang digabungkan kemungkinan besar tidak akan mampu melawan mereka. Jadi kita harus memikirkan strategi lain, kata Patriark Xiao dengan suara muram. Apa yang harus dipikirkan? Masalah ini menyangkut Ratu Stemborer, jadi bukan hanya terserah kita untuk mengatasinya. Jika kita merilis informasi ini, aku yakin semua makhluk tahap kenaikan agung lainnya di seluruh roh realem akan bergabung dengan kita, jawab Mo Jianli sambil tersenyum. Mata Patriark Xiao langsung berbinar. Itu ide yang fantastis. Tapi sebelum itu, kita harus memastikan bahwa masalah tentang Ratu Stemborer memang benar. Selain itu,
kita tidak bisa begitu saja meninggalkan suku kayu dan kembali ke ras kita dalam situasi saat ini. Jika tidak, aliansi yang kita dengan susah payah membangun kemungkinan besar akan langsung runtuh, membuatnya mudah diambil oleh pasukan iblis, kata Mo Jianli dengan suara kontemplatif. Kalau begitu, kita akan menuruti permintaan suku kayu dan melawan pasukan iblis. Kita akan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada pasukan iblis, dan setelah itu, kita akan punya alasan untuk kembali ke ras kita. Mungkin itu juga ide Pak Tua Sang. Dia adalah satu-satunya Grand Ascension Stage yang ada di balap yaksa. Aku yakin dia juga mengkhawatirkan rasnya sendiri. Selama waktu ini, kami akan memverifikasi informasi tentang Ratus Temporer sambil mengumpulkan kekuatan kita sendiri. Lagi pula, jika tentara iblis benar-benar melancarkan serangan besar, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri sebelum kita bisa melakukan hal lain, Patriark Ao Xiao memutuskan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, rekan Taois O. Kekalahan bukanlah pilihan dalam pertempuran ini, jadi kami harus meminjam kekuatan rekan Taois Han dan saudara Xie. Karena itu, setelah pertempuran berakhir, Anda dapat kembali ke ras manusia kita segera, rekan Taois Han. Saya dapat melihat bahwa kekuatan sihir Anda jauh lebih berlimpah daripada rata-rata pembudidaya integrasi tubuh akhir, jadi Anda akan memiliki peluang yang layak untuk maju ke tahap kenaikan besar sekali kamu pergi ke pengasingan. Hal yang sama berlaku untuk Junior Linglong juga, Mo Jianli menyimpulkan. Patriark Ao Xiao mengangguk sebagai tanggapan, dan Han Li juga setuju dengan pengaturan ini. Selama tidak ada tubuh sejati dari para patriark iblis yang turun ke wilayah suku kayu, dia tidak perlu takut. Setelah pengaturan itu dibuat, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul pada Patriark Ao Xiao, dan dia berkata, suku kayu telah mengusulkan serangan balik, jadi mereka harus mendapat dukungan dari selain dari Pak Tua Sang. Kamu telah tinggal di kota ini selama ini. Waktu, apakah Anda mendengar sesuatu, rekan Daoimo? Sudah. Dengan kedatangan bala bantuan iblis, tetua besar suku kayu tampaknya sadar bahwa dia tidak akan bisa menahan kita di sini lebih lama lagi. Karena itu, dia membuat keputusan untuk mengeluarkan semua 36 dari pohon suci cadangan suku kayu. Dengan pohon-pohon itu, dia akan membentuk formasi ekstrim 36 alam kayu untuk satu pertempuran terakhir melawan pasukan iblis. Jika kita bergabung dengan Shanghai dan memiliki formasi ini untuk membantu kita, ada setidaknya 70% kemungkinan kita bisa memenangkan pertempuran ini, jawab Mo Jianli. Saya pernah mendengar tentang formasi kayu realem 36 ekstrim, dikatakan sebagai formasi yang meniru kemampuan domain roh surgawi yang mendalam dari alam abadi sejati. Rupanya, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh bahkan makhluk tahap kenaikan besar. Tetapi kayu suku bahkan tidak pernah menggunakannya sekalipun, jadi tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak, kata Patriark Ao Xiao. Hehe, bagaimanapun juga, fakta bahwa suku kayu bersedia mengeluarkan 36 pohon suci cadangan itu menunjukkan bahwa mereka membuat lemparan dadu terakhir. Pukulan, kita akan dapat membeli lebih banyak waktu untuk dua balapan kita, jawab Mo Jianli dengan senyum acuh tak acuh. Hehe, itu benar, Patriark Ao Xiao tertawa kecil sebagai tanggapan. Chapter 2158. Misi. Setelah itu, Patriark Ao Xiao dan Mo Jianli mulai membahas beberapa detail yang lebih baik sebagai persiapan untuk pertempuran melawan pasukan iblis. Selama waktu ini, mereka kadang-kadang akan meminta pendapat Han Li, jelas-jelas berusaha untuk memasukkannya ke dalam diskusi. Han Li sadar bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan dua makhluk Grand Ascension Stage ini dalam hal ketajaman taktis dalam pertempuran yang menyangkut beberapa ras, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyela dan hanya menawarkan pendapatnya ketika diminta untuk melakukannya. Taois Xie dan Silver Moon juga ada di aula, tetapi keduanya sama sekali tanpa ekspresi dan tidak tertarik. Adapun Zhu Guoer,
dia berdiri di samping dengan patuh. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan Han Li tinggal di gua tempat tinggal Mo Jianli selama hampir setengah hari sebelum diskusi akhirnya mencapai kesimpulan. Patriark Hou Xiao berangkat dengan Silver Moon terlebih dahulu, sementara Mo Jianli dan Han Li mengobrol lebih lama sebelum mantan memanggil salah satu muridnya untuk mengatur tempat tinggal sementara bagi Han Li. Murid itu secara alami melakukan apa yang diperintahkan dengan penuh hormat, mendirikan sebuah paviliun yang terletak di cabang pohon raksasa yang berjarak kurang dari 10 km dari gua tempat tinggal Mo Jianli. Ki spiritual di sini sama sekali tidak sebanyak yang ada di gua tempat tinggal Mo Jianli, tapi itu masih jauh lebih baik daripada di tempat lain di kota Cottonwood. Jadi Han Li cukup senang dengan itu dan pindah dengan Tao Xie dan Zhu Guo'er. Setengah bulan berikutnya cukup lancar, dan Han Li tinggal di ruang rahasia pavilionnya, mengolah teknik rahasia indera spiritual yang telah diberikan kepadanya oleh Patriark Hou Xiao. Namun, ini adalah pertama kalinya Zhu Guo'er pergi ke kota di alam roh, dan dia akan keluar hampir setiap hari untuk menjelajahi kota. Dia entah bagaimana berhasil meyakinkan Tao Xie untuk menemaninya dalam perjalanan panjang keliling kota. Jadi Han Li sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya. Namun, dari apa yang Zhu Guo'er katakan padanya setelah dia kembali dari kegiatan sehari-harinya, Han Li dapat dengan jelas merasakan bahwa tentara di kota Cottonwood berada dalam keadaan yang sangat tegang. Tampaknya para petinggi dari semua ras telah membuat keputusan untuk melawan pasukan iblis. Dalam hal ini, jelas bahwa hari-hari yang lancar ini tidak akan bertahan lebih lama. Benar saja, Mo Jianli tiba di pavilionnya hanya beberapa hari kemudian. Setelah mendeteksi kedatangan Mo Jianli dengan indera spiritualnya, dia segera menyambut Mo Jianli ke aula. Mereka masing-masing duduk, dan setelah berbasa-basi, Mo Jianli mengungkapkan tujuan kunjungannya. Kami telah memutuskan strategi utama yang akan kami adopsi dalam pertempuran melawan pasukan iblis. Makhluk paling kuat di antara pasukan bersatu kita adalah diriku sendiri, Saudara O, dan Sang Hai dari ras Yaksa, jadi kita harus bisa menangani leluhur suci di pasukan iblis. Namun, karena kekalahan berat yang diderita suku kayu, mereka tidak memiliki makhluk tahap kenaikan agung yang tersisa, jadi kami harus memperkuat mereka di area itu. Dengan kekuatanmu, Anda pasti akan diberi tugas penting, rekan Dao Han. Pertempuran ini sama pentingnya bagi umat manusia kita, jadi saya tentu saja lebih dari bersedia untuk menawarkan layanan saya. Jangan ragu untuk memberi saya instruksi apapun yang Anda miliki, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Han Li membalas dengan senyuman. Kekuatanmu peringkat di bawah hanya kami 3 makhluk Grand Ascension Stage, jadi kamu akan memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Apakah rekan Dao Xie sudah memulihkan kekuatannya? Mo Jianli bertanya. Sayangnya tidak, senior. Saudara Xie tidak akan dapat pulih sepenuhnya tanpa setidaknya setengah tahun istirahat dan pemulihan, jawab Han Li. Sayang sekali, jika rekan Dao Xie dapat memulihkan kekuatan penuhnya, maka peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini akan meningkat setidaknya 10%. Mo Jianli menghela nafas dengan sedih. Kekuatan Brother Xie memang tidak kalah dengan kekuatan Grand Ascension Stage rata-rata, tetapi tidak mudah untuk menggunakan jasanya. Jika saya tidak memiliki beberapa aset khusus di lengan baju saya tidak akan bisa meyakinkannya. Untuk kembali bersamaku, kata Han Li. Saya telah mendengar tentang aturan yang ditetapkan oleh rekan Dao Xie, tetapi terlepas dari harganya, itu pasti bagus untuk dapat membawanya ke alam roh kita. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, kehadiran Grand Ascension Stage Fox Immortal Puppet di medan perang akan sangat mengintimidasi musuh, jawab Mo Jianli. Aku tentu berharap begitu. Han Li hanya bisa menjawab dengan senyum masam. Melihat rekan Dao Xie belum sepenuhnya pulih, kami tidak akan mengirim Anda ke garis depan. Inilah yang akan kami lakukan. Ada 3 inti dalam formasi ekstrim alam kayu 36. Jika ada yang dihancurkan,
formasi akan menjadi kurang kuat secara signifikan, dan jika ketiganya dihancurkan, maka seluruh formasi akan runtuh sama sekali. Jadi inti ini sangat penting. Jadi mereka akan menjadi tempat yang sangat aman untuk tinggal. Saudara Au dan saya telah memutuskan untuk menugaskan Anda ke salah satu inti itu. Bagaimana menurut Anda, rekan Daoyas Han? Mo Jianli melamar. Saya tidak punya masalah dengan itu. Saya pasti akan memastikan keamanan inti, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Namun, Mo Jianli menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika inti dihancurkan, hasil pertempuran dapat terpengaruh, tetapi sebagai perbandingan, keselamatanmu jauh lebih penting bagi umat manusia kita. Jika kamu benar-benar menghadapi beberapa musuh yang tidak dapat diatasi, lalu mundur dan prioritaskan keselamatan Anda sendiri di atas segalanya. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Anda, bahkan sebuah kemenangan tidak akan berharga. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih telah menghormati saya, senior. Saya mengerti apa yang harus saya lakukan sekarang. Ingatlah bahwa prioritas utamamu adalah menjaga dirimu tetap aman, dan hanya setelah itu datanglah keamanan formasi. Dengan Brother Xie di sisimu, aku yakin kamu tidak akan menghadapi masalah apapun kecuali jika kamu menemukan tubuh asli seorang leluhur suci. Saya telah mendengar dari saudara Ao bahwa Anda dan saudara Xie bahkan telah berhasil bertarung setara dengan leluhur suci Yuancha itu, kata Mo Jianli sambil tersenyum. Senior O Xiao terlalu baik. Kakak Xie dan aku hampir tidak bisa memastikan keselamatan diri, dan senior O Xiao yang pada akhirnya mengusir Yuancha, jawab Han Li dengan sopan. Bagaimanapun, Anda dan rekan Dao Xie dapat mendominasi hampir semua makhluk di bawah Grand Ascension Stage. Suku kayu dan ras yaksa juga akan mengirim beberapa makhluk tahap integrasi tubuh untuk melindungi inti formasi bersama Anda. Rekan Dao dan saya berpendapat bahwa Anda dan rekan Dao Xie akan lebih dari cukup, tetapi kedua ras itu tidak mengetahui kekuatan Anda, jadi mereka bersikeras untuk mengirim lebih banyak orang, kata Mo Jianli. Han Li tidak terkejut mendengar ini, dan dia bertanya, begitu, tapi siapa yang akan menjadi pemimpin kelompok itu? Hehe, untuk kultivator seperti kita, siapapun yang paling kuat secara alami akan menjadi orang yang melakukan tembakan. Saya tidak tahu siapa yang akan dikirim oleh suku kayu dan ras yaksa, tapi saya yakin mereka tidak akan lebih kuat daripada kamu. Karena itu, makhluk kelas atas dari suku kayu pasti akan cukup akrab dengan formasi, jadi akan bijaksana untuk menanyakan mereka jika ada masalah, jawab Mo Jianli. Saya mengerti. Kapan saya harus berangkat? Han Li bertanya. Dengan 36 pohon suci cadangan suku kayu, akan jauh lebih mudah untuk mengatur formasi, tetapi masih akan memakan waktu. Yang terpenting, kita harus memikat seluruh pasukan iblis ke dalam formasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, rekan Taois Ao dan saya akan berangkat dengan pasukan bersatu untuk memancing pasukan iblis, sementara Anda akan berangkat dengan kelompok kedua untuk mengatur formasi. Setelah formasi selesai, Anda akan tetap berada di formasi inti dalam persiapan untuk pertempuran yang akan datang, jawab Mo Jianli. Han Li tidak melihat ada masalah dengan ini, jadi dia mengangguk dan memberikan tanggapan positif. Setelah itu, Mo Jianli tidak tinggal lebih lama lagi di pavilion Han Li dan segera pergi. Setengah bulan kemudian, semua jenis fluktuasi energi tiba-tiba meletus di seluruh kota Cottonwood, dan seberkas cahaya menyilaukan meletus ke udara dari semua tingkat kota, disertai dengan ledakan yang bergema. Garis-garis cahaya berisi kereta perang dan bahtera raksasa, dan ada banyak prajurit dari semua ras tentara bersatu berkumpul di harta terbang itu. Prajurit ini semua berdiri tegak lurus di atas harta karun terbang, mengeluarkan aura mengerikan yang mencengangkan. Semakin banyak harta terbang ini mulai terbang keluar kota, dan segera, seluruh langit telah disembunyikan di balik puluhan ribu gerbong dan bahtera. Tepat pada saat ini, rentetan ledakan yang menggema tiba-tiba berhenti,
dan seluruh kota bergetar sedikit sebelum lebih dari 100 benda seperti pulau raksasa muncul. Benda-benda ini semuanya memiliki bentuk dan bentuk yang berbeda, menghadirkan pemandangan yang sangat kacau untuk dilihat. Chapter 2159. Inti formasi kedua. Benda-benda raksasa termasuk istana besar, pulau-pulau berbentuk sarang lebah pegunungan, dan awan besar lampu hijau. Semuanya juga diisi dengan pasukan tentara bersatu, dan mereka berhenti sejenak di udara sebelum terbang menjauh dari kota Cottonwood, dikelilingi oleh kerumunan gerbong dan bahtera terbang. Hampir setengah dari pasukan elit tentara bersatu telah pergi, termasuk 3 makhluk Grand Ascension Stay. Mereka akan bersatu dengan pasukan yang dikerahkan oleh kota-kota lain untuk membentuk kekuatan tangguh yang benar-benar dapat bersaing dengan pasukan iblis. Han Li tidak berangkat dengan kelompok ini. Sebagai gantinya, dia hanya melihat saat Mo Jianli dan yang lainnya pergi, lalu kembali dengan tenang ke pavilionnya untuk terus berkultivasi. 5 hari kemudian, kota Cottonwood meletus menjadi hiruk-pikuk lagi ketika cabang lain dari pasukan bersatu yang terutama terdiri dari makhluk suku kayu berkumpul bersama dalam persiapan untuk meninggalkan kota juga. Han Li saat ini sedang bermeditasi di lantai atas pavilionnya saat ini, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia membuka matanya. Tidak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari tangga, dan Zuguoer tiba dengan ekspresi hormat di wajahnya. Senior Han, suku kayu telah menyampaikan undangan kepadamu. Aku mengerti, kamu masih terlalu lemah, jadi tetaplah di kota Cottonwood untuk saat ini. Setelah pertempuran selesai, aku akan membawamu kembali ke ras manusia kami, kata Han Li. Ada nada keras dalam suara Han Li, dan Zuguoer segera menundukkan kepalanya sebelum memberikan tanggapan yang setuju. Ya, senior. Dengan demikian, Han Li bangkit dengan tidak tergesa-gesa sebelum berjalan menuruni tangga. Setelah tiba di aula di lantai pertama, dia menemukan bahwa Taois Xie duduk di sudut dengan sikap yang sama sekali tanpa ekspresi, sementara seorang pemuda berkulit hijau dari suku kayu berdiri di tengah aula dengan ekspresi gelisah. Han Li segera mendeteksi bahwa pemuda ini hanya pada tahap Naschen Sol, dan baru saja memanifestasikan Naschen Sol. Begitu Han Li tiba, pemuda itu buru-buru bergegas menghampirinya sebelum membungkuk dalam-dalam. Saya memberi hormat kepada senior Han. Saya dikirim ke sini oleh kakek kami untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Penatua Agungmu, bukankah dia sedang beristirahat di pohon suci? Han Li bertanya. Elder Han untuk sementara mengambil alih peran Grand Elder, pria muda itu menjelaskan. Begitu, memimpin jalan kalau begitu. Ayo pergi, saudara Xie, jawab Han Li sebelum berbalik ke arah Taois Xie. Taois Xie tidak memberikan tanggapan, tetapi dia tiba-tiba muncul sepenuhnya diam-diam di belakang Han Li dengan kabur. Pemuda suku kayu secara alami cukup terkejut dengan ini, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan dan buru-buru keluar dari ruangan. Dengan demikian, Han Li dan Taois Xie dibawa keluar dari pavilion, di mana mereka melihat selusin awan biru raksasa melayang di udara. Masing-masing awan ini berukuran lebih dari 1000 hektar, dan ada beberapa pavilion dan bangunan yang dapat dilihat di atasnya. Selain itu, ada banyak pejuang dari semua ras yang bergegas di atas awan, tampaknya mengangkut beberapa barang dari kota Cottonwood ke awan. Han Li hanya melihat sekilas situasi yang terbentang di depan matanya sebelum mengikuti pemuda itu menuju awan biru terbesar. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di platform yang dibangun dari kayu kuning di atas awan besar. Di salah satu ujung platform ada aula hijau yang tingginya lebih dari 1000 kaki, dan di pintu masuk aula ada sekitar selusin penjaga suku kayu bersenjata lengkap. Senior Han, penatua kami yang berdiri saat ini sedang menunggumu di dalam aula, pria muda itu menjelaskan dengan hati-hati. Han Li melirik aula sebelum menyapu indera spiritualnya ke dalamnya, di mana dia segera merasakan beberapa aura kuat. Dia memberi isyarat agar pemuda itu terus memimpin,
dan para penjaga di depan aula memberi mereka jalan, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka semua akrab dengan pemuda itu. Namun, mereka merasakan tekanan spiritual yang tak terduga yang memancar dari tubuh Han Li saat ia melewati mereka, dan sedikit ketakutan merayap ke ekspresi kayu mereka. Beberapa dari mereka bahkan tanpa sadar membungkuk dan menundukkan kepala saat Han Li berjalan melewati mereka. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, rasa hormat terhadap kekuatan adalah sesuatu yang universal di seluruh alam roh. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Taoist Xie melalui transmisi suara, dan Taoist Xie segera menghentikan langkahnya sebelum berjalan menuju satu sisi pintu masuk aula. Penjaga suku kayu semua cukup terkejut melihat ini, tapi mereka tidak berani bertanya apapun. Sementara itu, Han Li mengikuti pemuda itu melalui koridor dan memasuki aula sebelum dengan santai memeriksa sekelilingnya, di mana dia menemukan bahwa hanya ada 3 orang di aula, yang berukuran beberapa ratus kaki. Yang duduk di kursi utama adalah seorang pria tua berambut ungu dari suku kayu. Ini adalah pembudidaya integrasi tubuh akhir kurus yang mengenakan satu set jubah hijau dan ikat pinggang emas dan perak di pinggangnya. Di kedua sisi pria tua itu duduk seorang pria kekar lapis baja perak dari suku kayu dan seorang wanita muda tinggi dan luwes berbaju hitam. Keduanya berada di tahap integrasi tubuh tengah. Pria kekar itu sangat mengesankan dan jauh lebih tinggi daripada rata-rata makhluk suku kayu. Ada beberapa kerutan yang dalam di dahinya, dan matanya benar-benar seperti kayu dan tanpa jiwa. Adapun wanita muda itu, dia tampak berusia sekitar 18 tahun dengan sepasang tanduk hitam pendek di kepalanya. Dia cukup cantik, tapi dia saat ini memasang ekspresi dingin. Mereka bertiga segera terdiam dan berbalik ke arah Han Li setelah kedatangannya. Setelah memverifikasi bahwa Han Li memang berada di tahap integrasi tubuh akhir, senyum lebar muncul di wajah pria tua itu, dan dia berdiri sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Saudara Han, saya telah mendengar banyak tentang Anda dari seniormu. Suku kayu kami sangat beruntung memiliki Anda di pihak kami. Salam, rekan Taoist Han, nama saya Cao Ji. Jadi kamu Han Li, seperti yang diharapkan. Kamu tampaknya jauh lebih kuat daripada rekan Dao Cao dan saya sendiri. Saya Fei Xiaoxi dari ras Yaksa. Setelah mendeteksi basis kultivasi Han Li, 2 makhluk lain di ruangan itu juga berdiri sebelum memberi hormat. Maaf membuatmu menunggu, rekan-rekan Taoist, jawab Han Li sambil membalas hormatnya sendiri. Silakan duduk, Saudara Han, kami sedang mendiskusikan perlindungan inti formasi. Rekan Taoist Cao dan Peri Fei akan bekerja sama dengan Anda untuk melindungi inti formasi yang sama, kata pria tua itu sambil tersenyum. Adapun pemuda itu, dia sudah mundur dari aula dengan hormat. Dengan bantuan rekan Dao Cao dan Peri Fei, aku akan lebih siap untuk melindungi inti formasi, jawab Han Li, jelas sudah memperlakukan Cao Ji dan Fei Xiaoxi sebagai bawahannya. Basis kultivasinya lebih unggul dari mereka, jadi dia tidak perlu terlalu sopan. Kalau tidak, itu bisa membuat mereka berpikir bahwa mereka bisa menantang otoritasnya. Cao Ji tidak menunjukkan reaksi apapun untuk ini, tapi ekspresi Fei Xiaoxi berubah sedikit, dan dia tidak bisa membantu tetapi memberikan herem dingin. Haha, dengan kekuatanmu, aku yakin inti formasi akan aman. Namun, selain melindungi inti formasi dari serangan iblis, kalian bertiga akan memiliki tugas penting lainnya untuk diselesaikan, kata pria tua itu. Tugas penting lainnya? Mengapa saya tidak mendengar tentang ini dari kakek nenek kami? Apakah Anda menambahkan tugas ini secara tiba-tiba? Fei Xiaoxi bertanya saat alisnya sedikit berkerut karena tidak senang. Tentu saja tidak. Tugas penting yang saya maksud adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh rekan Dao Cao. Anda dan rekan Dao Han hanya akan bertanggung jawab untuk melindungi inti formasi, pria tua itu menjelaskan. Oh, bisakah Anda menjelaskan apa sebenarnya tugas ini? Han Li bertanya dengan suara penasaran. Karena kerumitan formasi,
pasukan bersatu kita kemungkinan besar harus meminjam kekuatan dari 3 inti formasi. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang berada di 3 inti harus bekerja sama dengan tentara bersatu. Aku sudah memberitahu Cao Ji tentang cara melakukan ini, tetapi dia akan membutuhkan perlindunganmu saat dia mengaktifkan kekuatan inti formasi, kata pria tua itu. Begitu, itu bukan masalah. Formasi itu dibentuk oleh rasmu sejak awal, jadi hanya rekan Daoi Cao yang mengoperasikannya, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Aku juga tidak keberatan dengan ini, Fei Xiaoxi menimpali dengan anggukan. Bagus, aku tahu kalian berdua akan bersedia untuk meminjamkan Cao Ji bantuanmu. Setelah formasi terbentuk, inti formasi kedua akan diserahkan kepada kalian bertiga, kata pria tua itu sambil berdiri sebelum mengulurkan tangan. Memberi hormat kepada trio Han Li. Trio Han Li secara alami juga berdiri dan membalas hormat. Yakinlah, Penatua Han, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Penatua Han memberitahu mereka tentang beberapa hal lain yang memerlukan perhatian mereka, lalu memberi mereka masing-masing slip batu giok, yang di dalamnya berisi beberapa bentuk berbeda yang dapat diambil oleh formasi. Jika musuh berhasil mencapai inti formasi mereka akan dapat menggunakan kekuatan pembatasan untuk melawan mereka. Penatua Han kemudian memanggil 3 makhluk suku kayu untuk mengatur tempat tinggal bagi trio Han Li di gedung-gedung di atas awan raksasa. Bagaimanapun, masih ada perjalanan yang cukup panjang di depan, dan sebelum tiba di tujuan mereka, Han Li dan yang lainnya secara alami harus mempersiapkan diri mereka dalam kondisi terbaik. Setengah hari kemudian, ledakan gemuruh terdengar di udara sekali lagi, dan selusin awan raksasa juga berangkat dari kota Cottonwood, disertai oleh ribuan kereta terbang dan bahtera perang, menuju langsung ke wilayah yang telah diambil alih oleh tentara iblis. Chapter 2160. Penyelesaian formasi. Lebih dari setengah bulan kemudian, Han Li berdiri tanpa ekspresi di atas pagoda di atas awan biru raksasa, melihat ke bawah ke arah pegunungan yang subur. Fei Xiaoxi dan Cao Ji berdiri sedikit di belakangnya di kedua sisi, dan mereka juga mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Selain lebih dari 100 kereta terbang dan bahtera pertempuran yang berpatroli di area terdekat, semua awan raksasa lainnya tidak terlihat. Pegunungan itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki radius kurang dari 100 km, tetapi ada sosok humanoid yang tak terhitung jumlahnya melintasinya saat satu persatu platform tinggi bangkit dari tanah. Semua platform batu ini memiliki ketinggian yang berbeda dengan pola roh perak terukir di atasnya, dan ada bendera hijau yang berkilauan dengan cahaya spiritual redup yang terletak di seluruh mereka. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa semua platform ini telah naik ke atas beberapa urat nadi di pegunungan. Di tengah pegunungan adalah sebuah lembah, di mana pohon raksasa tumbuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan setiap saat yang berlalu, itu akan tumbuh sekitar 1 kaki, dan itu sudah hampir setinggi pegunungan di sekitarnya. Di tanah di sekitar pohon raksasa ada formasi hijau seluas sekitar 100 hektar, dan ada lebih dari 100 makhluk suku kayu yang duduk di dalam formasi. Mereka semua berada di atau di atas tahap Naschensol, dan mereka semua memejamkan mata sambil membuat segel tangan yang berbeda. Semua platform batu terhubung di sekitar lembah, menyebabkan semua ki asal dunia di seluruh pegunungan berkumpul menuju lembah dalam hiruk-pikuk, membentuk serangkaian pelangi 5 warna yang sangat meriah di udara terdekat. Ada beberapa pegunungan kecil yang jaraknya hampir 100.000 kilometer, di mana serangkaian pohon besar juga tumbuh dengan cepat di lokasi yang tidak jelas, dan ada banyak platform tinggi yang didirikan di dekat mereka juga. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, mereka akan menemukan bahwa ada 36 formasi ini yang telah dibentuk di dalam area dengan radius sekitar 500.000 km. Meskipun semuanya belum lengkap,
Mereka telah diatur dalam konfigurasi yang sangat dalam untuk membentuk formasi super yang menghadirkan pemandangan menakjubkan yang menakjubkan. Pada titik ini, semua ki asal dunia dalam formasi super telah diaktifkan, dan semua jenis fluktuasi energi mulai muncul di udara, memenuhi seluruh area dengan rasa ancaman dan bahaya. Berdiri di atas awan biru, Han Li tiba-tiba berkata, pada tingkat ini, inti formasi akan selesai dalam beberapa hari. Setelah selesai, kami akan menurunkan pulau cahaya Azure ini ke dalam inti formasi dan mengaktifkan semua batasan pelindung. Untuk mengadopsi sikap defensif sepenuhnya, Fei Xiaoxi melirik ke arah Han Li sebelum menjawab dengan suara yang agak dingin, saya tidak keberatan dengan itu. Namun, agak mengejutkan bahwa formasi membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Saya pernah mendengar bahwa kemajuan di sisi lain dua inti formasi bahkan lebih lambat daripada di inti kita. Itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Menurut informasi yang saya terima kemarin, pertempuran antara tentara bersatu dan tentara iblis baru saja dimulai, dan mereka mencoba untuk memikat tentara iblis ke dalam formasi kita. Paling tidak, itu akan membawa tentara iblis lebih dari 10 hari. Untuk sampai ke sini, dan pada saat itu, formasi pasti sudah lengkap. Yang saya khawatirkan adalah apakah formasi itu benar-benar akan cukup kuat untuk memberikan pukulan berat kepada pasukan iblis, jawab Han Li. Yakinlah, rekan-rekan Taois, bahkan tanpa menggunakan pohon suci cadangan, formasi kayu realem 36 ekstrim memiliki kekuatan yang tak terduga. Sekarang 36 pohon suci sedang digunakan, bahkan makhluk panggung kenaikan agung akan berjuang untuk melarikan diri dari formasi pada mereka. Adapun makhluk iblis biasa, mereka tidak memiliki peluang dalam menghadapi kekuatan formasi, Cao Ji meyakinkan dengan senyum percaya diri. Saya yakin 36 pohon suci cadangan akan secara signifikan meningkatkan kekuatan formasi, tetapi pada saat yang sama, pasukan iblis tidak perlu dicemooh. Secara khusus, semua leluhur suci memiliki kekuatan besar dan banyak klon, semuanya yang akan sangat sulit untuk dihadapi, kata Han Li. Leluhur suci memang kuat, tetapi para tetua agung akan bertanggung jawab untuk menghadapi mereka. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Fei Xiaoxi membalas, hehe, senior Sang dan yang lainnya mungkin bisa menahan tubuh sebenarnya dari leluhur suci, tapi kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menangani klon. Klon itu kemungkinan besar akan dikerahkan oleh tentara iblis untuk hancurkan inti formasi, jawab Han Li sambil tersenyum. Klon leluhur suci, ekspresi Cao Ji dan Fei Xiaoxi sedikit berubah setelah mendengar ini. Apakah kalian berdua pernah bertemu dengan klon leluhur suci di masa lalu? Han Li bertanya saat tatapan penuh arti muncul di matanya. Sebuah tanda kebencian muncul di wajah Cao Ji saat dia menjawab, saya pernah bertemu dengan seorang klon leluhur suci dengan sesama Taois dari basis budidaya yang sama dengan saya, dan rekan Tao itu tewas selama pertempuran, sementara saya berhasil melarikan diri dengan luka parah. Saya belum pernah bertemu langsung dengan klon leluhur suci, tetapi banyak orang yang saya cintai tewas di tangan mereka. Jika mereka dikirim ke inti formasi kita, saya pasti akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Fei Xiaoxi juga berkata dengan ekspresi dingin. Peri Fei, jika kamu menemukan klon leluhur suci sendirian, maka aku akan menyarankan kamu untuk berbalik dan lari. Jika tidak, kamu hanya akan mengorbankan dirimu untuk apa-apa, saran Cao Ji dengan senyum masam. Namun, Fei Xiaoxi hanya memberikan herem meremehkan, jelas tidak berniat untuk mengindahkan nasihat Cao Ji. Tidak perlu khawatir, rekan Daoi Cao. Jika formasi ini benar-benar sekuat yang Anda katakan, maka kita harus bisa melawan klon leluhur suci itu dengan memanfaatkan kekuatan formasi. Tentu saja, jika terlalu banyak dari mereka datang ke sini sekaligus, maka kita harus memikirkan cara lain, kata Han Li dengan suara tenang. Pikirkan cara lain? Sudahkah Anda menyiapkan beberapa jenis kartu truf, rekan Daoi Han? Cao Ji bertanya saat matanya berbinar, dan Fei Xiaoxi juga agak terkejut mendengar ini.
Saya memang telah membuat beberapa persiapan, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan efektif, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Begitu, cukup melegakan bahwa kamu telah membuat beberapa persiapan sebelumnya, Kakak Han, kata Cao Ji dengan ekspresi sedikit mereda. Sepertinya kamu cukup akrab dengan klon leluhur suci, rekan Dao Han, apakah kamu pernah menghadapi beberapa di masa lalu juga? Fei Xiaoxi tiba-tiba bertanya. Saya memang menghadapi klon seperti itu pada beberapa kesempatan, jawab Han Li dengan tenang. Bagaimana Anda melawan mereka? Saya pernah mendengar bahwa mereka jauh lebih kuat daripada rata-rata tahap integrasi tubuh akhir, tanya Fei Xiaoxi. Aku telah membunuh beberapa, tapi aku juga pernah terpaksa melarikan diri selama lebih dari 1 tahun berturut-turut oleh beberapa dari mereka, jawab Han Li dengan suara acuh tak acuh. Tetapi baik Cao Ji dan Fei Xiaoxi tercengang mendengarnya. Kamu pernah membunuh klon leluhur suci sebelumnya? Oh, begitu. Kamu pasti membunuh klon itu dengan bantuan pasukan ras manusiamu, kan? Cao Ji dengan cepat sampai pada kesimpulan yang menurutnya masuk akal, dan Fei Xiaoxi juga tercerahkan setelah mendengar ini. Memang, dengan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir Han Li, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh klon leluhur suci dengan bantuan pasukan. Alih-alih menjawab pertanyaan Cao Ji, Han Li terkekeh dengan senyum percaya diri. Hehe, itu semua di masa lalu sekarang. Jika beberapa klon leluhur suci tiba di inti formasi kita, maka yang harus Anda lakukan hanyalah menahan salah satu klon masing-masing dan serahkan sisanya padaku. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, Saudara Han. Cao Ji masih merasa agak bingung, tapi nada hormat tanpa sadar merayap ke dalam suaranya, dan dia jelas-jelas menyerahkan peran kepemimpinan kepada Han Li. Bagaimanapun, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa bahwa Han Li telah membunuh klon leluhur suci di masa lalu, bahkan jika itu dengan bantuan pasukan manusia. Fei Xiaoxi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan sedikit membungkuk. Jika Anda memiliki cara untuk berurusan dengan klon leluhur suci lainnya, maka saya juga bersedia mengikuti instruksi Anda. Baiklah, aku pasti akan membalas kepercayaanmu, rekan-rekan Taois, kata Han Li sambil tersenyum. Dengan demikian, Han Li secara resmi mengambil peran kepemimpinan pada inti formasi kedua. Selama beberapa hari berikutnya, trio Han Li bergiliran mengawasi penyelesaian inti formasi. 5 hari kemudian, inti formasi kedua akhirnya selesai, dan semua penjaga dan master formasi suku kayu berbondong-bondong ke awan biru raksasa. Di bawah kendali Han Li, awan biru turun dari atas sebelum mendarat tepat di samping lembah tempat pohon raksasa itu berada. Pada saat yang sama, semua ki asal dunia di sekitar pohon besar diaduk ketika bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari udara tipis dalam hiruk-pikuk, lalu menghilang ke seluruh pegunungan. Serangkaian dentuman gemuruh terdengar saat semua bendera formasi di platform tinggi bergetar hebat. Setelah itu serangkaian penghalang ringan muncul di udara. Segera setelah itu, semburan ki hijau melonjak keluar dari semua bagian pegunungan, langsung membanjiri pegunungan secara keseluruhan. Semua batasan pelindung di inti formasi kedua telah diaktifkan pada titik ini, dan tidak akan ada peluang untuk melarikan diri bahkan untuk tahap integrasi tubuh rata-rata jika mereka memasuki inti formasi. Setengah bulan kemudian, seluruh formasi kayu Realem 36 ekstrim akhirnya selesai, menyiapkan jebakan mematikan dengan proporsi besar untuk pasukan iblis. Bersambung ke chapter 2161. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.